Ujian penentuan nasib di Akademi Awakener telah dimulai. Untuk menilai kekuatan siswa, profesor memanggil mereka satu persatu ke portal khusus. Di sana menanti jantung iblis buas yang akan menyerap dan mengukur energi mutlak mereka. Layar lalu menampilkan peringkat dan potensi mereka ke seluruh akademi. Kebanyakan hanyalah pecundang peringkat E. Sebagian sudah sombong meski cuma dapat peringkat D dengan potensi lumayan. Sang jenius utama akademi akhirnya melangkah maju. Tuan muda kaya dari guild terkuat ini membuat semua orang menahan napas. Dia masuk ke ruang pengujian jantung itu. Penuh percaya diri akan mencetak sejarah sebagai peringkat 1 akademi. Dia meledakkan auranya dan seketika sorak-sorai bergema gila-gilaan di luar. Hasilnya, peringkat D tingkat atas dengan potensi menembus peringkat S. Teman-temannya makin besar kepala. Yakin si sombong ini adalah bakat langka di dunia. Salah satu cecunguknya bahkan menertawakan Chen, cowok pendiam pada antrean berikutnya. Mereka yakin Chen hanya akan menjadi aib dan lelucon. Namun Chen cuek saja dan melangkah maju. Dia masuk ke ruangan itu, tapi kali ini jantung iblis itu malah bergetar ketakutan. Chen bahkan belum mengeluarkan keahliannya, tapi jantung itu sudah menampilkan peringkat di tingkat atas. Dia lalu memakai kartu keahlian monster terlemah dan bersantai menembus peringkat C. Di saat yang lain masih melongo tak percaya, Chen semakin gila. Dia mengganti ke kartu kelas yang lebih kuat dan kini sang jantung iblis benar-benar panik. Saat kekuatannya meledak, badai besar menyambar di langit. Layar peringkat error menampilkan potensi peringkat S. Para profesor gemetar, tapi ini baru pemanasan. Peringkat S tunggal itu langsung meroket menjadi SSS. Sistem akhirnya jebol dan menampilkan pesan error akibat beban maksimal. Para profesor kini pucat pasi dan menerobos masuk. Di dalam, seluruh ruangan hancur lebur. Jantung iblis itu hangus, benar-benar mati total. Kejadian gila yang belum pernah ada sejarahnya. Di tengah kepanikan itu, jagoan kita keluar santai. Kenyataannya, dia melahap jantung itu setelah tak sengaja membunuhnya dengan aura supernya. Lalu, siapa Chen sebenarnya dan mengapa dia sekuat monster? Dia adalah regresor yang kembali dari masa depan saat dunia kiamat diinjak-injak iblis. Dia adalah penyintas terakhir, bertarung bertahun-tahun sampai akhirnya membinasakan Raja Iblis lewat ledakan bunuh diri yang epik. Namun setelah kilatan cahaya abadi, dia malah terbangun di kamar asramanya di masa lalu. Otaknya linglung menebak-nebak apakah dia sudah sampai di alam baka, tapi saat menatap keluar jendela dan melihat keramaian manusia hidup, kesadarannya mulai menyusun kebenaran gila ini. Kenyataan menghantamnya. Doanya terkabul dan dia mundur ke 10 tahun lalu di masa kuliahnya. Tiba-tiba hologram aneh muncul, menyatakan bahwa penyatuan kekuatan kerakusan telah selesai. Sambil menatap tajam keluar, dia menyadari waktunya menipis. Hanya 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama, Sang Amarah, turun ke bumi. Ingatannya masih tajam. Keparat inilah dalang utama di balik semua pembantaian mengerikan yang mengikutinya. Amarah adalah pembuka gerbang neraka. Setelahnya, Raja Iblis lain akan merangsek masuk dan mengubah dunia manusia menjadi ladang darah. Jagoan kita bertekad memburu lokasi turunnya Amarah dan menghabisinya sebelum gerbang itu terbuka. Tersadar dari lamunannya, fokus Chen beralih menatap panel sistem yang layang, menampilkan statusnya dengan sangat jelas. Dia keheranan melihat menu aneh mirip game ini. Seingatnya, kekuatan seperti ini sama sekali tak pernah ada di kehidupan pertamanya. Dulu, dia cuma mengandalkan kebangkitan murni yang hanya dimiliki 1 dari 10.000 manusia. Universitas Awakener Nasional ini dibangun khusus untuk merekrut bibit-bibit itu. Sayang 1000 sayang, pada kehidupan masa lalu, Chen adalah pecundang yang gagal total untuk bangkit. Saat itu, menjadi samsak pukulan sudah jadi rutinitasnya. Pantas saja dia terbangun di ruang kesehatan dengan kondisi babak belur begini. Tiba-tiba, sistem membuka panel baru berisi kartu pembunuh bertipe petir. Kartu andalannya dari masa lalu. Dia terkejut hebat. Mungkinkah dia bangkit lebih cepat kali ini? Tanpa ragu dia langsung mengujinya. Tapi belum sempat beralih kelas, teman sekamarnya Malong muncul. Bocah pecundang kelas E dengan nyanyian bunga konyol. Wajah cowok malang itu penuh perban. Datang repot-repot cuma untuk memastikan apakah kondisi Chen baik-baik saja.
Syukurlah si Culunlong tak bisa melihat panel itu. Chen makin yakin sistem mutlak ini hanya miliknya seorang. Temannya melongo melihat semua luka Chen lenyap. Dia bingung bagaimana manusia biasa sembuh lebih cepat dari Awakener sepertinya. Chen langsung teringat kehidupan lalunya. Teman sekamarnya ini memang berhasil bangkit saat kuliah, tapi nasibnya tragis. Dia mati dibantai pada hari ketiga setelah turunnya sang amarah. Sudut bibir Chen terangkat, menyunggingkan senyum tipis saat menatap sahabat lamanya itu. Long mengingatkan bahwa ujian peringkat mereka dijadwalkan besok dan mereka harus segera bersiap. Si culun ini merasa kasihan mengira Chen belum bangkit, tapi dia menegaskan betapa krusialnya ujian ini demi kelulusan. Saat mereka berjalan menembus keramaian jalanan kota, Chen keceplosan bergumam. Sudah lama tak melihat kerumunan manusia, membuat temannya merinding, ngeri. Di dalam hati, Chen memutar otak. Jika dia diam saja, mereka semua akan mati menghadapi masa depan berdarah itu lagi. Sialan, dia tak punya pilihan. Dia harus berlatih seperti orang gila dan memompa levelnya secepat kilat. Tapi masalah baru muncul. Pada titik ini, satu-satunya cara Awakener menaikkan level hanyalah dengan membantai monster di dalam sarang iblis. Sarang-sarang itu dimonopoli rakus oleh guild besar. Orang lemah dan orang luar sepertinya nyaris tak punya akses level sama sekali. Dia memanggil jendela statusnya, mengamati dengan tajam posisinya sekarang dibandingkan para elit dan monster keparat itu. Pemerintah membagi Awakener dari peringkat E rendahan hingga peringkat S sang dewa. Chen tahu betul mayoritas mahasiswa di sini cuma mentok di peringkat E dengan segelintir yang menyentuh peringkat D. Dia melirik Long dan tertawa remeh di benaknya. Setidaknya dia sangat yakin kekuatannya saat ini jauh di atas si culun itu. Tiba-tiba sebuah bola melayang keras dan menghantam telak wajah si kutu buku. Kacamatanya terpental dan pecah berkeping-keping. Bangsat. Mereka berpapasan lagi dengan si brengsek Gongchong dan para anjing peliharaannya, berandalan yang sama yang menggebuki mereka kemarin. Chung menyeringai sinis. "Oi, culun, mana peti minumanku? Kau tahu siapa bos di sini?" Long yang gemetar buru-buru minta maaf, berniat merogoh dompet tipisnya sendiri. Tiba-tiba Chen menahan bahu Long. Bajingan ini yang harusnya sujud minta maaf. Menatap wajah si perundum, rentetan trauma masa lalu seketika meledak dalam benak Chen. Kenangan pahit saat kepalanya ditenggelamkan ke wastafel. Tanpa secuil pun rasa bersalah, para cecunguk itu tertawa lepas mengklaim siksaan itu demi memicu kebangkitannya. Siksaan neraka itu baru berhenti saat kesadaran Chen benar-benar terenggut seutuhnya. Dulu Long panik menolongnya, tapi rintihan kecil Chen justru memancing Chung menyiksanya lebih brutal. Kembali ke masa kini, sorot mata Chen menajam siap memberi pelajaran maut. Merasa ditantang, urat leher Chung menegang. Bersama kroconya, mereka maju mengepung, siap membungkam mulut Chen untuk selamanya. Chen menatap dingin tanpa gentar. Dia tahu persis, tikus ini berani menggonggong hanya karena berlindung di balik bayang-bayang kakaknya, sang presiden BEM yang berkuasa. Kerumunan siswa mulai berbisik cemas, tatapan kasihan tertuju pada Chen. Mereka yakin tragedi pembantaian si pecundang akan terulang lagi hari ini. "Kau menantangku, pecundang?" gertak Chung. Dengan tenang Chen membalas, "Enyah dari hadapanku." Emosi Chung meledak, tinju mematikannya langsung melesat membelah udara. Namun kali ini berbeda. Chen menepis serangan itu dengan santai. Hentakan energinya bahkan membuat sang perundung terhuyung mundur. Semua mata terbelalak tak percaya. Bukankah Chen ini ampas yang belum bangkit? Bagaimana mungkin dia menahan serangan maut itu tanpa goresan sedikit pun? Harga diri Chung hancur. Dia mengaum dan kembali menerjang. Sementara itu, sistem diaktifkan. Kelas Chen berubah seketika menjadi pembunuh kilat. Long membeku melihat Chung mengaktifkan zirah iblis miliknya. Tapi sebelum tinju berat itu mendarat, Chen melesat lebih dulu. Bam! Tinju berbalut petir menghantam telak. Rahang semua orang seakan jatuh ke lantai. Si ampas Chen baru saja menerbangkan sang penguasa sekolah hanya dengan satu pukulan tunggal. Terkapar memalukan tak membuat Chung sadar diri. Dengan wajah berdarah, dia memaki kroconya. "Habisi dia bangsat, balaskan dendamku sekarang." Tapi nyali para krocok sudah ciut. Chung memaksakan diri bangkit dan menerjang membabi buta. Dan sekali lagi, tubuhnya dihempaskan tanpa ampun. Melihat bos mereka dipukuli layaknya anjing jalanan, para cecunguk itu sadar diri. Tanpa pikir panjang, mereka lari terbirit-birit menyelamatkan nyawa.
Si Culunlong mematung dengan mulut ternganga. Akalnya menolak percaya. Teman sekamarnya yang kemarin babak belur, hari ini menjelma menjadi dewa perang. Di sisi lain, Chen mengepalkan tangannya puas. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, mode pembunuh bayaran bisa dia aktifkan semudah membalikan telapak tangan. Hanya berbekal status level 1 pun, dia bisa meremukan yang bangkit kelas teri. Kekuatannya saat ini pasti sudah setara dengan petarung peringkat D. Tapi ada satu misteri yang mengganjal pikirannya. Sudah menghabisi mangsa, kenapa sistem sialan ini belum juga memberikan notifikasi naik level? Aura membunuh Chen kembali menguar, bersiap menghabisi Chung. Kepanikan melanda. Tepat di detik kritis, Wakil Presiden BEM Ling Yu melangkah maju menghentikannya. Nada suaranya dingin tapi tegas. Dia memperingatkan bahwa sekalipun bocah itu yang memulai masalah, hukuman fisik seberat ini sudah melewati batas. Dia menjamin anjing geladak itu takkan berani menggonggong lagi. Mengingat posisinya, Chen akhirnya mendecak pelan dan menarik kembali tinjunya. Sambil mundur, otak Chen berputar cepat. Kenapa elit BEM repot-repot menyelamatkan sampah ini? Meski niat membunuhnya tadi cuma gertakan, parasit seperti mereka harusnya diinjak sampai hancur. Jika dibiarkan bernapas lega, rantai penindasan ini takkan terputus. Mangsa-mangsa lemah lainnya hanya akan menunggu giliran untuk dihancurkan. Membawa teman sekamarnya, Chen berbalik pergi. Di kejauhan, sisa-sisa kroco yang bersembunyi bergetar ketakutan, bersumpah untuk takkan pernah menyinggung sang monster lagi. Malam harinya di asrama, Long berapi-api menceritakan kebangkitan gila Chen sebagai pembunuh kilat. Sialnya, tak ada satupun yang menganggap celotehannya serius. Dengan mata berbinar, Long bersumpah menyaksikan sendiri bagaimana sobat ampas mereka menyapu bersih Chung layaknya debu jalanan. Namun Xiang Zuo, si penyihir inti peringkat E, menganggapnya lelucon konyol. Jika Chen sekuat dewa, untuk apa dia masih lari keliling lapangan seperti orang bodoh? Logikanya sederhana. Mereka yang benar-benar bangkit sejati takkan pernah sudi menyentuh latihan fisik kasta rendahan semacam itu lagi. Menimpali lelucon itu, San Yu si maniak game ikut angkat bicara. Menurutnya, otak Long pasti baru saja terbentur sangat keras. Zuo kembali menegaskan fakta pahit. Mereka berempat membusuk di asrama ini karena mereka adalah dasar rantai makanan dan realitas sialan ini takkan berubah. Merasa paling superior, dia meremehkan Long dan Yu sebagai pion pendukung. Hatinya meyakinkan tak mungkin si pecundang Chen melampauinya sebagai pembunuh kilat. Kesombongannya melambung tinggi. Dia sangat yakin ambisinya untuk naik peringkat di ujian kelulusan esok hari pasti akan terwujud sempurna. Berpindah lokasi, hawa intimidasi menguar. Presiden BEM Gongting baru saja menaklukkan sarang iblis peringkat E, berjalan angkuh berdampingan dengan Ling Yu. Alisnya bertaut melihat adiknya mematung dengan wajah hancur. Chung merengek. Selama bajingan yang memukuliku masih bernapas, aku takkan bisa tidur tenang. Rasa dendam menggerogoti kewarasan Chung. Dia terus mendesak dan memohon, menuntut darah dibayar darah demi harga dirinya yang hancur. Dengan ketenangan yang mengerikan, Ting berjanji membereskan kekacauan ini. Di meja makan, Ting membalas pertanyaan wakilnya, apa bocah itu memang seberbahaya racauan adiknya? Ling Yu menjabarkan analisisnya yang tajam. Dari seluruh sekolah, elit peringkat D tak sampai 10 orang, dan semuanya sudah tunduk di bawah faksi sang presiden. Lagi pula, akses menuju sarang iblis dimonopoli oleh mereka. Mustahil ada kecoak tanpa nama yang bisa mengembangkan kekuatan setara untuk menantangnya. Sementara itu, di bawah guyuran hujan badai, Chen terus memacu kakinya bagai orang gila, mengabaikan rasa sakit yang merobek ototnya. Targetnya tidak main-main, 20 km tanpa henti, memanggul beban 100 kg. Hukuman fisik gila yang hampir 2 kali lipat bobot tubuhnya sendiri. Dia tahu betul hukum alam kebangkitan. Fondasi fisik adalah kunci mutlak. Tanpa wadah yang kuat, kekuatan tingkat tinggi hanya akan menghancurkan tubuh penggunanya. Setiap langkah beratnya diiringi kilasan trauma yang menyayat hati. Saat Raja Iblis amarah turun membawa kiamat, adik perempuannya direnggut tepat di depan mata kepalanya sendiri. Mengalahkan Raja Iblis ini secara mutlak menjadi target utamanya. Mengingat dari titik krusial itulah, segala badai kehancuran gila ini bermula. Otak Chen terus berputar memikirkan fakta sialan ini. Kalau sang Raja Iblis terus bertambah kuat, padahal sisa waktunya masih 3 tahun sebelum kemunculannya, maka dia harus memacu perkembangannya jauh lebih gila lagi demi sebuah peluang menang.
Tiba-tiba adiknya yang bernama Ciune menelponnya. Mendengar suara familiar itu setelah sekian lama, tubuh Chen mendadak kaku, membatu tanpa sepatah kata pun. Sang adik menjelaskan bahwa dia baru bisa menghubungi karena sibuk dengan sebuah turnamen sengit. Dia lalu sesumbar menambahkan bahwa masalah biaya sewa mereka bakal terselesaikan kalau dia berhasil menyabet hadiah utama. Sementara adiknya terus mengoceh, Chen diam-diam mendengarkan dan tersenyum hangat. Tekad yang membara meledak di dadanya, bersumpah untuk melindunginya dan memberikan kehidupan layak kali ini. Panggilan pun ditutup dan dia langsung kembali latihan gila-gilaan, menuntaskan 3 putaran lagi mengelilingi area kampus. Begitu semuanya selesai, dia langsung bergegas mandi untuk mendinginkan ototnya. Dia merasa mulai terbiasa dengan tubuh mudanya ini, tubuh yang menyimpan potensi perkembangan super buas. Sambil duduk santai, otaknya mulai merancang rencana tentang sarang iblis yang cuma bisa diakses orang kaya. Demi menjadi lebih kuat, dia sadar betul harus mencari cara membantai para monster. Di tengah kebuntuan masalah ini, dia malah ketiduran dan mendadak terseret masuk ke dalam pusaran sistem kerakusan. Dia mendarat di tempat antah berantah, mulai bertanya-tanya apakah ini cuma sekedar mimpi absurd. Di luar sana, Long sibuk keliling mencari kemana Chen mendadak hilang. Sementara di ruang asing itu, Chen menatap tajam sebuah menara raksasa yang menjulang angkuh di depan matanya. Belum sempat dia mencerna pemandangan gila itu, segerombolan prajurit awan peringkat E, anjing pemburu maut, mendadak muncul seolah ingin menyambut kedatangannya. Gawat, Cheng langsung curiga, jangan-jangan dia nyasar masuk ke sarang iblis dan secepat kilat langsung mengganti kelas pertarungannya. Persetan dengan sisanya. Dia memutuskan bantai dulu para monster ini, urusan lain bisa dipikirkan nanti. Pemuda itu dengan santai meratakan anjing-anjing kroco yang cuma menang gonggongan itu, lalu merampas semua item jarahan mereka. Levelnya langsung meroket ke angka 2 dalam sekejap. Dia menyeringai puas, merasa sedang ketiban hoki karena kebetulan masuk ke sarang iblis. Namun tiba-tiba monster boss muncul mengadang. Tapi Chen menebasnya semudah memotong tahu busuk, yang seketika membuat levelnya kembali melonjak naik tanpa henti. Poin pengalaman dari bos ini ternyata tumpah ruah, jauh melebihi kroco biasa di level yang sama. Tepat setelah itu, mayat bos tersebut mendadak ditandai bisa dimangsa, membuat dahi Chen berkerut, kebingungan memikirkan maksudnya. Otaknya langsung teringat pada kekuatan kerakusan yang muncul di panel sistem tadi, lalu perlahan mengelurkan tangannya untuk menguji coba. Proses memangsa itu selesai dalam kedipan mata, mengubah sang monster menjadi sebuah kartu ajaib. Chen terbelalak kaget, menyadari dia bisa menyulap monster mati menjadi kelas baru. Sinting, dia langsung paham kalau ini persis banget dengan kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Fakta bahwa sekarang dia memegang kekuatan buah selevel Raja Iblis benar-benar membuat mentalnya terguncang hebat. Sudah jadi hukum alam di dunia ini, setiap orang cuma lahir dengan satu kelas tunggal, atau maksimal 2 kalau terlahir spesial. Tapi sekarang, Chen malah bisa menimbun kelas sebanyak yang dia mau. Dia sungguh penasaran takdir gila apa yang membawanya mendapat kekuatan ini, dan apa wujud asli menara iblis di depannya. Saat otaknya mau meledak oleh pertanyaan, sebuah aura membunuh menerjangnya. Sesosok iblis mendadak muncul, menggenggam erat 2 bilah pedang mematikan bertaraf peringkat S. Aura iblis itu jelas peringkat S, yang artinya peluang menang Chen nyaris 0 besar. Meski tahu kalah telak, Chen menolak pasrah dan memanggil pedang petirnya untuk bertarung mempertaruhkan sisa nyawanya. Hal sinting lainnya adalah, entah dari mana asalnya, iblis sialan di hadapannya ini bahkan mengetahui nama aslinya. Pertarungan brutal tak terelakkan. Meski terlihat jelas si iblis cuma sedang bermain-main, dia sengaja menghindari titik vital, tapi terus saja membanting Chen ke tanah sampai babak belur berkali-kali. Setelah menyiksa Chen hingga batas maksimalnya, si iblis akhirnya buka suara. Ia malah menawarkan opsi untuk tetap hidup dan ikut menjaga menara iblis itu bersamanya. Saat Chen dengan keras kepala menolak, iblis itu menebas lengannya secara brutal. Sang iblis mengancam akan menghabisinya, mengaku sudah menahan diri karena hanya Chen yang sanggup menginjakan kaki di tempat ini. Ia meminta Chen mempertimbangkan kembali, tapi sang pemuda tak sudi kehilangan harapan dan menolak lagi, persetan dengan bahaya maut yang mengancamnya.
Dengan sisa tenaga, dia berteriak, membulatkan tekad untuk mengakhiri segalanya, lalu kembali menerjang maju. Sepanjang waktu disiksa, dia ternyata diam-diam mempelajari pergerakan iblis itu dan mendapati adanya jeda ayunan selama 0,4 detik. Dia sadar bisa memanfaatkan celah sempit itu untuk mengamati sudut pergelangan si monster, lalu menghindar dari sabetan maut tepat waktu. Gilanya lagi, dia menemukan celah pemulihan selama 0,2 detik yang membuka titik buta pertahanan si iblis. Chen berencana memanfaatkan momen emas dan krusial itu untuk menusuk tepat di jantungnya. Walaupun berhasil mengeksekusi manuver nekat ini, dia sadar diri bahwa peringkat D sepertinya mustahil bisa menumbangkan monster peringkat S sepenuhnya. Jadi tujuan utamanya hanyalah melumpuhkan si iblis demi membuka jalan kabur sesaat. Begitu berhasil, dia langsung memacu langkah ke arah satu-satunya sumber cahaya, berharap itu adalah jalan keluar dari neraka ini. Namun sialnya, tepat saat dia mencapai sumber cahaya, cahaya itu lenyap seketika. Si iblis mengejeknya bahwa itu cuma ilusi belaka, dan jalan keluar yang dia harapkan sama sekali tidak pernah ada. Sang iblis bahkan membeberkan bahwa istana ini bukanlah sebuah sarang iblis sungguhan. Anehnya, iblis itu malah menunjukkan rasa kagum melihat betapa cepat bocah ini membaca kelemahan mematikan dari serangannya. Wujud asli iblis itu akhirnya terbongkar sebagai raksasa api penyucian. Ia menatap Chen, berkomentar bahwa bocah inilah sang pembawa harapan yang sesungguhnya. Saat Chen memindai wujud buas itu, dia tersentak kaget mengenali wujud yang persis dengan sang Raja Iblis, Lan Yu. Memori pahlawan kita pun ditarik kembali ke pertempuran puncak di mana segalanya berakhir hancur. Pertarungan terakhirnya sebelum mengulang waktu. Musuh yang dia hadapi saat itu bukanlah iblis kroco biasa. Dalam bentrokan mengerikan itu, sang monster berubah wujud menjadi naga, lalu berganti-ganti kelas jadi monster tingkat tinggi lainnya. Ia mengamuk dengan magma mendidih, akar beracun mematikan, serta petir super yang jauh melampaui miliknya. Tapi dari semua perubahan gila itu, yang paling membakar ingatannya adalah wujud yang sangat persis dengan iblis arogan yang berdiri di depannya sekarang. Fakta mengerikan langsung menghantam kesadarannya. Setiap perubahan wujud Sinting tadi pasti merupakan bagian dari kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan absolut itu bersemayam di dalamnya, iblis ini hanyalah manifestasi murni dari kekuatan kerakusan di dalam tubuhnya. Analisis tajam ini sukses membuat sang iblis takjub. Dengan sangat tenang, ia menyatakan bahwa Chen memang pantas mewarisi kekuatan buas dari seluruh dimensi ini. Chen langsung mengernyit bingung, otaknya buntu menerka maksud dari kekuatan seluruh dimensi tersebut. Tiba-tiba, kunci emas kehampaan muncul di tangan iblis itu. Benda sakti ini adalah satu-satunya akses mutlak untuk menembus menara raksasa di belakangnya. Makhluk itu menjelaskan, Raja Iblis Lan Yu telah memangsa ribuan monster ganas. Menjaga menara segel para monster terkuat ini adalah tugas sucinya. Namun gila, kunci itu malah diserahkan padanya. Raksasa menuntutnya untuk memangsa para iblis, memanen kekuatan, dan mengambil alih misi legendaris tersebut. Tentu saja Chen bingung, kenapa ras iblis sudi membantu manusia rendahan. Sang iblis membeberkan fakta gelap, dunia iblis pun punya sisi terang dan bajingan busuk. Seekor monster psikopat telah membantai seluruh klannya hanya demi hiburan gila. Sejak tragedi itu, dendam Kesuma terus membara menanti pembalasan. Dan sekarang ia yakin Chen adalah sosok terpilih untuk mewujudkan ambisi berdarah tersebut. Iblis itu bergumam. Ucapan seseorang tentang Chen sebagai senjata balas dendam ternyata benar. Sontak, Chen langsung menuntut identitas orang misterius itu. Bagaikan tetua kuno, iblis itu hanya berucap bahwa semua jawaban terkunci di dalam menara. Sebagai salam perpisahan, ia mengorbankan sisa nyawanya untuk si tokoh utama. Sebagai bayarannya, Chen memikul beban berat untuk merangkai takdir menjadi manusia terkuat di muka bumi. Memangsa monster buas di dalam menara bukanlah permainan anak-anak. Setiap makhluk licik di sana siap memberikan teror mematikan yang mengancam nyawanya. Peringatan terakhir menggema. Hanya pemuda berambisi buas yang pantas mewarisi kekuatan absolut dari raksasa api penyucian. Motivasi brutal itulah kunci utama untuk membantai setiap raja iblis yang tersisa. Seketika, tubuh si iblis menyusut jadi bola energi murni dan ditelan Chen. Levelnya langsung meroket 8 tingkat plus bonus sepasang pedang pusaka raksasa.
Tanpa ragu, Chen menerima sumpah berdarah sang kesatria bintang jatuh. Selain lonjakan status gila-gilaan, ia membuka skill manipulasi gravitasi dan kemampuan menyerap energi mayat musuh. Pagi harinya, Chen membuka mata perlahan, terbangun di kamar asrama seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tersentak saat teriakan berisik memecah keheningan. Teman-teman sekamarnya sudah sibuk bersiap, menyuruhnya cepat bangun jika tidak mau terlambat masuk kelas. Melihat tubuhnya mulus tanpa goresan luka, dia mulai curiga. Jangan-jangan pembantaian semalam cuma mimpi halusinasi? Nyatanya, panel status sistem membantah keras. Semua kekuatan itu nyata. Setelah melompat dari level 2 ke level 10 dalam semalam, dia penasaran sehebat apa peringkatnya sekarang. Di tengah lamunan, teman sekamarnya mulai mencari gara-gara dan meledeknya. Si bawel itu menyindir, ada yang memuji Chen setinggi langit semalam, mengklaim dia berubah jadi monster gila. Malong cuma ngintip diam-diam, pura-pura polos tanpa dosa. Intinya, si teman sekamar menantang Chen untuk adu mekanik di ujian peringkat nanti. Hari penentuan siapa yang berhak memegang tahta Raja Asrama. Di jalan menuju sekolah, si Raja Asrama abal-abal ini menceramahi kroco-kroconya kalau setiap peringkat itu masih dipecah jadi 3 tingkatan kasta. Jadi biarpun mereka semua cuma ampas rank E, si sok jagoan ini bangga setengah mati karena statusnya rank E menengah. Gayanya tengil, sok berkuasa. Seolah jarak antar tingkatan itu bagaikan langit dan bumi. Dengan PD overdosis, si badut ngeklaim kekuatannya sudah meluap dan pasti naik kasta. Muak dengan omong kosong itu, Malong menyuruh Chen serius dan merebut minimal rank D hari ini. Biar si Raja Asrama cerewet itu akhirnya bisa bungkam total. Sesampainya di sekolah, aura tegang menyelimuti upacara peringkat. Gerombolan preman sekolah masuk bergaya penguasa, siap menghajar siapapun yang berani menatap sinis ke arah mereka. Senyum songong Raja Asrama langsung luntur seketika melihat mereka. Tapi siapa sangka, mental para preman itu juga langsung ciut. Tanpa aba-aba, gerombolan berandalan itu menunduk hormat layaknya bawahan di depan bos besar, Chen. Teman sekamarnya melongo, mulai sadar kalau ocehan Malong mungkin bukan bualan semata. Sang protagonis masa bodoh mengabaikan sirkus murahan di depannya. Tiba-tiba, seorang penantang elit menghadang langkahnya. Anjing pelacak sekolah, staf OSIS Gian, melempar ancaman berbalut kesopanan palsu. Rupanya, ketua OSIS sendiri yang mengirimnya untuk mendisiplinkan kroco yang berani menyentuh adik kesayangannya. Semua teman Chen langsung kocar-kacir cari aman. Nyali mereka rontok di hadapan Gian, sang eksekutor tukang bersih-bersih urusan kotor ketua OSIS. Mereka gagal paham kenapa monster rank D ini repot-repot mengincar Chen. Gian melangkah maju memangkas jarak provokasi. Anjing peliharaan ketua OSIS ini menyombongkan penciuman tajamnya untuk menakar level lawan. Dan sekarang dia cuma mencium bau pecundang lemah dari tubuh Chen. Bukannya takut, Chen malah tertawa dan membalas roastingan itu tanpa ampun. Gian langsung naik pitam, urat emosinya putus. Tepat saat dihina sebagai anjing, sang majikan mencegah baku hantam agar tidak jadi tontonan gratis. Ternyata setelah diselidiki, adik ketua OSIS lah yang cari gara-gara duluan. Babak belur cuma risiko wajar akibat menantang predator yang salah level. Usai bicara, ketua OSIS melempar tatapan membunuh setajam silet. Tapi mental jagoan kita terbuat dari baja, tak gentar sedikit pun. Tepat saat ketegangan memuncak, profesor meresmikan dimulainya ujian peringkat. Semua murid diinstruksikan maju saat nama mereka menggema. Mendengar itu, sang ketua menarik anjingnya mundur. Dia meremehkan Chen, mengira gertakan tadi sudah cukup untuk membungkam nyali si anak baru. Memantau dari lantai atas, seorang pria kepo bertanya pada wakil ketua kenapa dia repot menonton acara kroco ini. Mungkinkah ada pendatang baru yang memikat perhatiannya? Wanita itu tersenyum misterius, mengklaim tahun ini bakal sangat liar. Tak lama nama Sang Zo dipanggil. Sang Raja Asrama menelan ludah, gugup saat melangkah masuk. Atmosfer di balik pintu langsung berubah mengerikan. Ujian ini digelar satu persatu di dalam sarang iblis simulasi khusus. Di dalamnya, sebuah jantung iblis berbalut kabel siap menyedot aura demi menakar limit potensi dan kasta Sang Awakener. Saat kekuatan penuh akhirnya dilepaskan, sinyalnya langsung terkirim melesat ke bumi untuk dinilai. Sialnya, peringkat Sang Raja Asrama malah mentok di angka yang sama seperti sebelumnya. Tapi tunggu, sang profesor kebingungan melihat hasil potensinya yang telat muncul.
Mata Malong melotot tajam menatap angka yang terus berputar. Setelah sukses bikin jantungan, potensi maksimal Sang Zo ternyata cuma mentok di kelas C. Sang Raja Asrama melangkah keluar dengan wajah hancur, sadar kalau semua kemajuan itu cuma halu. Teman sekamarnya berusaha menenangkan sang raja, bilang kalau nasib mereka semua sama saja, terjebak mati di kelas E busuk dengan harapan palsu naik ke kelas C. Beberapa saat kemudian, anjing peliharaan si ketua keluar dengan senyum songongnya. Dia memang masih kelas D bawah, tapi potensinya tembus kelas A. Teman sekamar Chen makin putus asa melihat hampir 10 siswa sukses menyentuh kelas D. Para profesor pun sampai terbelalak kaget, tak percaya ada sebanyak itu siswa yang menembus kelas D. Padahal mustahil bagi siswa tanpa pengalaman tempur nyata untuk merangkak keluar dari kelas E. Dengan antusiasme meledak, mereka memanggil sang ketua, sosok yang memikul semua ekspektasi gila ini. Semua mata langsung tertuju tajam pada Gong Ting. Siswa arogan yang sudah menjabat master serikat itu melangkah angkuh ke panggung. Namun jagoan kita tetap santai dan menunggu hasilnya tanpa beban sedikit pun. Seluruh akademi sangat tahu, 2 tahun lalu Gong Ting ini cuma ampas di kelas D bawah. Rekor tertinggi akademi sepanjang sejarah hanyalah mentok di kelas D menengah. Jadi semua orang penasaran apakah sang ketua mampu menghancurkan batasan kuno tersebut. Di dalam sarang iblis yang pekat, mata jantung iblis itu terbuka perlahan menyambutnya. Sayangnya, sang ketua dilarang mengeluarkan seluruh kekuatan aslinya. Tapi ambisinya menyala terang untuk meledakkan panggung kelulusan ini demi mengukir namanya sebagai legenda nomor 1. Dan benar saja, para profesor langsung mengucek mata saat melihat potensinya memancarkan cahaya emas murni. Firasat mereka terbukti benar. Peringkat di atas milik Gong Ting sukses membungkam semua orang. Bukan cuma itu, arena langsung pecah oleh teriakan histeris melihat potensi kelas S pertama dalam sejarah. Para krocok sang ketua langsung memuja bos mereka habis-habisan. Teman-teman Chen sampai terbakar cemburu buta menyaksikan lahirnya seorang legenda baru di depan mata. Di sisi lain, para profesor berbisik panik bahwa berita gila ini harus segera dilaporkan ke pusat. Mereka harus menjaga kandidat kelas S emas ini dengan nyawa mereka, memastikannya tak akan pernah bisa kabur dari negara ini. Lebih gilanya lagi, dia adalah siswa termuda yang sudah menguasai serikat tingkat akademi. Nama sekolah mereka dipastikan bakal mengguncang seluruh berita utama esok hari. Mengawasi dari atas, kepala sekolah Yuan Long sadar kalau wakil ketua Ling Yu sudah mencium potensi ini. Pantas saja dia rela turun gunung demi upacara kelulusan ini. Tapi wanita itu tersenyum misterius, memanaskan suasana dengan menyebut bukan cuma bocah sombong itu yang dia pantau hari ini. Di balik silau sang ketua, ada satu murid lagi yang jauh lebih memancing hasratnya. Dan seolah sudah ditakdirkan, nama murid itulah yang selanjutnya menggema keras di atas panggung. Gin tiba-tiba cari mati dengan mengejek sang legenda misterius kita. Dia menyuruhnya dengan angkuh agar tak berakhir jadi sampah kelas E seperti teman-teman satu kamarnya. Mulut sampahnya bilang kalau itu sampai terjadi, mereka bakal murni jadi bahan tertawaan. Kemunculan mereka di acara suci ini saja sudah merupakan aib besar yang tak termaafkan. Long membela temannya dan dengan songong berkoar akan menghancurkan ekspektasi semua orang. Penonton menahan napas tegang saat Chen perlahan melangkah tegap masuk ke dalam sarang iblis. Jantung iblis itu seketika bergetar hebat saat Chen mendekat. Di saat yang sama, pahlawan kita mengingat satu fakta. Cara terbaik bagi kebangkitan untuk bertahan hidup adalah masuk ke serikat elit. Dia sadar satu-satunya jalan menuju ke sana adalah membantai ujian tempur kelulusan ini, di mana para kandidat harus memilih anggota sesuka hati untuk membentuk satu skuad kematian berisi 10 orang. Skuad yang merebut tahta juara bakal langsung direkrut eksklusif oleh serikat kekaisaran tingkat tertinggi di negara ini. Jadi tujuan ujian berdarah ini sangat jelas bagi semua penonton. Jin pun memulai rekrutmennya dan membawa satu lagi cecungu kelas D bawah ke hadapan bos besarnya. Sambil membusungkan dada, dia berkuar keras kalau skuad pembantai mereka kini telah berdiri sempurna. Dia menyombongkan fakta bahwa semua jagoan kelas D dan adik sang ketua ada di pihak mereka. Jadi mustahil bagi mereka untuk gagal menginjak-injak posisi pertama itu. Chen sangat paham hukum alam ini. Para monster akan berkumpul membentuk aliansi terkuat, sementara para ampas juga akan berkerumun sesama sampah, yang menciptakan arena gladiator super brutal.
di mana para beban akan ditendang dan dilenyapkan dari arena tanpa sedikit pun belas kasihan. Waktu terus berlalu, Long mulai berkeringat dingin melihat layar yang mati kutu. Penonton langsung mencibir kasar menduga Chen terlalu ampas sampai sistem saja gagal mendeteksi keberadaannya dengan benar. Jen lalu meracuni pikiran Ting, membual bahwa sisa siswa di sana cuma sampah tak berguna, jadi lebih baik mereka cabut tanpa membuang waktu lagi. Namun, tepat saat kaki mereka mau melangkah pergi, layar itu tiba-tiba meledak. Peringkat di atas terpampang nyata mengubah arena menjadi kekacauan total dengan wajah-wajah syok berat. Sang ketua dan seluruh dewan siswa melongo tak percaya melihat hasil anomali ini. Namun, sistem mesin itu segera mendeteksi penyimpangan gila di dalam hasil perhitungannya. Rupanya Chen sengaja mempermainkan sistem. Dia memancing mesin itu untuk mengukur bagaimana status dasar level 10-nya beraksi dalam wujud fisik yang sama sekali belum berubah. Begitu melihat peringkat D murahan itu, dia langsung mengubah kelasnya menjadi Raja Kematian Neraka. Kelas terlemah yang pernah dia telan selama ini. Peringkatnya meroket buas dari D atas ke C menengah dalam sekejap mata. Penonton nyaris jantungan, sementara dewan siswa mulai panik mengira mesin dewanya sudah benar-benar rusak. Para ilmuwan pun sampai garuk-garuk kepala melihat angka yang terus berputar liar. Firasat buruk muncul, dan mereka mulai curiga kalau mesin suci itu sungguh sudah konslet tanpa harapan. Chen menyeringai menyadari hal ini dan memutuskan berganti ke kelas monster. Dengan santai, dia memicu mode raksasa api penyucian. Jantung iblis itu seketika gemetar ketakutan. Badai dahsyat mengamuk di luar sarang iblis, sementara Gian berteriak panik. Sing menatapnya bagai wahyu dari langit, sejarah baru saja ditulis ulang oleh monster suci dari asrama mereka. Pada detik berikutnya, potensi di layar itu berkedip terang dan memuntahkan peringkat S. Hal ini membuat para ilmuwan dan ketua Ting mematung kaget dengan apa yang baru mereka saksikan. Tapi kejutan belum selesai. Peringatan merah tiba-tiba menyala. Potensi pengguna meledakkan batas maksimal beban dan tak lagi bisa dideteksi. Otak Jin langsung mati kelistrikan layaknya layar biru kematian. Jiwanya nyaris terbang meninggalkan raga saking syoknya melihat monster gila di depannya. Tapi begitu sampai, mereka mematung tak percaya. Jantung iblis itu hangus total karena kelebihan batas, dan sekarang cuma tersisa gumpalan kering mirip kismis busuk. Gilanya, dia malah menelan benda itu. Bam! Dia mendapat kemampuan membaca peringkat orang dan sensor bahaya. Saat keluar, dia tersenyum puas melihat status semua orang melayang di udara. Tapi matanya menangkap sesuatu yang menarik. Si ketua OSIS ternyata menyembunyikan kekuatannya, padahal aslinya cuma cecunguk kelas C mediocre. Para ujian sisa murid disuruh pulang dan kembali besok. Mesin yang baru akan disiapkan agar sirkus ini bisa lanjut tanpa masalah. Di jalan Jingnya, kesabaran Chen habis. Baru saja dia ingin menghabisi orang itu di tempat, Ting mendadak maju dan langsung menegur Gian keras. Sang ketua memperingatkan agar tidak meremehkan calon rekan setim mereka, membuat Gian langsung mematung kaget. Ini jelas akan memicu masalah besar. Padahal masuk tim Ting adalah tiket emas menuju juara 1 tanpa perlu bersusah payah. Dengan ego yang hancur, dia terpaksa menelan harga dirinya. Tangan gemetarnya menepuk pundak Chen, menyambutnya dengan senyum palsu yang memuakkan. Plak! Chen langsung menepis tangan najis itu. Dengan tatapan dingin, dia menegaskan sama sekali tidak sudi bergabung dengan mereka. Jawaban arogan itu membuat Jian mandi keringat dingin. Sementara Ting hanya dia menonton tanpa ekspresi sedikit pun. Jin langsung mengamuk. Dia mengumpat, berkata bahwa Chen sungguh bodoh karena menolak tim nomor 1 yang tak tertandingi di sekolah ini. Chen membalikkan badan dan pergi. Dia menyebut omong kosong ini bukan urusannya dan menganggap geng elit itu terlalu berisik dan menyebalkan. Dia menyuruh mereka enyah. Penolakan memalukan itu sukses membuat darah Gian mendidih karena amarah dan kebencian yang meluap-luap. Gosip meledak. Satu sekolah heboh membahas penolakan itu. Mereka mengira Chen akan merebut juara pertama sendirian setelah pamer peringkat C tadi. Drama gila ini benar-benar tontonan sempurna. Di sisi lain, teman-teman Chen menahan tawa puas. Mereka sangat menikmati ekspresi hancur dan terhina di wajah Gian serta Ting. Dipermalukan di depan umum, sang ketua tetap mempertahankan topeng tenangnya. Dia menyuruh Jian untuk tidak cemas jika Chen memang punya rencana sendiri.
Sang kepala sekolah yang menonton semuanya hanya bisa membuang napas kecewa. Rencana sempurnanya untuk menyatukan dua monster itu malah hancur berantakan. Padahal dia ingin mereka memecahkan rekor sekolah bersama. Namun Ling menyeringai licik, merasa situasi ini justru jauh lebih mendebarkan. Ling tahu betul, Ting selalu hidup seperti pangeran. Penolakan mentah-mentah ini jelas akan dianggap sebagai deklarasi perang mutlak di otaknya. Dia mengingatkan, begitu harga dirinya diinjak, ketua OSIS mereka akan berubah menjadi iblis pendendam yang sangat mengerikan. Jin terus mengoceh kesal. Dia menganggap ego Chen terlalu melangit hanya karena error sistem sialan yang menunjukkan peringkat C itu. Tapi tatapan Ting menajam. Bagaimana kalau hasil itu bukan error? Meski kemungkinannya kecil, dia tak akan membiarkan siapapun merebut tahta juara pertamanya. Jin lalu teringat, Chen hanyalah murid rendahan biasa tanpa pengalaman tempur di dunia nyata sama sekali. Beda jauh dengan para elit dewan yang diam-diam telah mengasah insting membunuh di sarang iblis demi mencapai level mematikan ini. Dia berniat turun tangan untuk menghajar Chen, tapi Ting langsung memotong, bertanya dingin apakah seorang ketua pantas bertindak murahan seperti preman jalanan. Jin tersentak dan buru-buru minta maaf. Ting langsung membatalkan rencana karaoke mereka, menyuruh Jian mengurus sisanya sendiri tanpa banyak bacot. Dengan nada sedingin es, Ting menegaskan bahwa apapun yang Jian lakukan bukan urusannya. Sebuah kode keras yang langsung dipahami Jian. Sekitar 10 menit kemudian, mata-matanya melapor. Chen ternyata sudah berani keluar dari area sekolah dengan alasan ingin pulang sebentar. Anak itu bahkan pergi tanpa mampir makan. Cih, ini benar-benar sasaran empuk yang terlalu menguntungkan bagi mereka. Bagi Jin, ini adalah takdir berdarah. Dia menyeringai bengis, tak sabar menyiksa Chen tanpa ampun di tempat sepi tanpa ada yang bisa mengganggu. Sementara itu, Chen terus melangkah. Ingatannya kembali ke kehidupan lalu saat sebuah guild elit hancur lebur saat menantang sarang iblis di wilayah negara Seinhi. Di dalam neraka itu, mereka membangkitkan entitas monster misterius yang dijuluki sebagai Wrath. Monster gila yang membantai habis seluruh tim elit tanpa perlawanan. Makhluk itu lalu lepas ke dunia manusia dan menyebarkan kehancuran total di mana-mana. Meski ingatannya masih buram, tekad Chen sudah bulat. Dia harus menaklukkan sarang iblis itu di kehidupan ini. Tapi untuk memulainya, dia butuh uang dalam jumlah gila-gilaan. Tanpa ragu sedikit pun, langkahnya langsung menuju ke pusat pertukaran monster Mythil. Tempat ini dikelola Guild Mythil, dan dia tahu betul, di masa depan, tempat ini akan menjadi pusat perdagangan material monster terbesar di seluruh negeri. Di dunia yang gila ini, level seorang Awakener cuma dinilai dari seberapa ngeri senjata mereka, dan bursa transaksi menjadi medan perang utama untuk ajang jual beli. Tapi bagi Chen, tempat ini cuma jadi mesin uang instan. Sekedar batu loncatan receh sebelum dia mengejar ambisi yang jauh lebih brutal. Dia melangkah santai, melempar beberapa taring monster ke meja. Si broker menatap sinis penuh kecurigaan. Dia meremehkan bocah sekolahan ini dan menuntut dari mana dia memungut rongsokan itu. Dengan ekspresi tanpa dosa, Chen menjawab santai kalau itu cuma sisa jarahan dari monster yang baru saja dia bantai. Si broker belagu itu tersentak kaget dan mengaku asing dengan barangnya. Namun asistennya langsung maju, membongkar fakta bahwa taring itu cuma milik monster kelas E bernama Bisangen. Perempuan itu mengingat arsip lama. Taring murahan ini hanya bisa ditempa menjadi tongkat awan kelas E biasa atau sekedar digiling menjadi bubuk ramuan. Si broker sombong memotong pembicaraan. Dia membuang taringnya kembali ke meja lalu mencibir bahwa barang rongsokan kelas E sama sekali tidak ada harganya. Dengan congkak, pria itu mulai membual. Bursa mereka konon memegang sistem elit yang khusus melayani para awakener kasta atas. Dia berdalih matanya hanya terbiasa melihat barang kelas D ke atas yang menjadi alasan mengapa dia tidak mengenali sampah kelas E sama sekali. Di dalam kepalanya, dia terus mengumpat tentang sepinya pelanggan elit. Melayani pelanggan kere tidak akan menaikkan jabatannya sedikit pun. Menganggap semua ini murni buang-buang waktu, dia langsung melempar beban itu kepada asistennya Li tanpa pikir panjang. Saat si arogan itu menyingkir, Li dengan sopan menyodorkan amplop berisi uang tunai. Dia menanyakan apakah Chen masih butuh bantuan lain setelah transaksi receh ini. Chen mengintip jumlahnya, 18.000. Angka yang lumayan untuk melunasi tagihan sewanya yang menyebalkan bulan ini tanpa banyak pusing.
Tanpa ragu, dia menarik keluar pedang raksasa bercahaya mematikan dari purgatori rasyasa. Aura senjatanya langsung menyita seluruh fokus perempuan itu. Walau matanya belum pernah menyaksikan aura sebuas itu, instingnya menjerit ketakutan. Itu pasti artefak kelas B, atau bahkan menembus kelas A yang legendaris. Si broker belagu kembali dengan alis terangkat. Dia menertawakan tebakan itu sebagai halusinasi tingkat dewa. Dengan menyembungkan pengalamannya, dia berdalih senjata kelas A berharga 1 juta dan dia belum pernah melihat keajaiban seperti itu seumur hidupnya. Tepat pada detik itu, sang bos bursa melangkah masuk. Dengan aura tenang yang mengintimidasi, dia mematahkan perdebatan itu. Dia memvonis bahwa senjata itu bukan kelas A maupun B. Si broker seketika menjilat atasannya, memuji ketajaman insting pria itu. Dia nyengir meremehkan, merasa menang karena sedari awal yakin bocah miskin tak mungkin memiliki harta karun. Namun, tebakannya salah telak. Sang pemilik toko membongkar fakta bahwa senjata itu lahir dari tanah neraka purgatori dan merupakan relik kelas S murni. Mental si broker arogan dan asistennya seketika hancur berkeping-keping. Rahang mereka jatuh ke lantai. Mereka membeku dalam keterkejutan total mendengar fakta gila tersebut. Sang bos tanpa membuang waktu langsung menjabat tangan Chen. Dia memperlakukannya layaknya seorang tamu agung eksklusif dengan rasa hormat yang mutlak. Dia langsung membimbing Chen menuju ruangan khusus VIP. Sang bocah dipersilakan untuk mengajukan tuntutan apapun tanpa perlu merasa sungkan. Di sisi lain, Chen tersenyum miring. Dia puas karena si bos besar Qingjur akhirnya memancing dirinya sendiri sesuai rencana. Begitu duduk manis di ruang VIP, sang bos langsung bertanya berapa harga tebusan untuk pedang mematikan itu. Jagoan kita dengan enteng melempar angka 1 juta. Pria berambut hijau itu hampir tersedak mendengarnya. Sang bos mengingatkan bahwa senjata dewa itu bisa memicu perang harga hingga puluhan juta. Tapi dengan gaya santainya, Chen menegaskan niat aslinya. Dia cuma menjadikan pedang raksasa itu sebagai jaminan demi pinjaman $1 juta selama 30 hari. Pria itu makin dibuat melongo. Dia menyadari ada otak jenius di balik wajah sekolahan itu. Dia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya identitas asli monster muda di hadapannya. Chen kembali berucap akan melunasi modalnya dalam 30 hari ditambah bunga di bulan berikutnya. Sebelum menjawab, si bos memberi kode agar asistennya keluar membiarkan para pria dewasa mengobrol serius. Begitu ruangan bersih, pria itu melempar kartu asnya. Dia tahu Chen adalah siswa dari Universitas Awakener Nasional yang angkatan seniornya sebentar lagi lulus. Dia melanjutkan deduksinya. Ujian maut kelulusan itu akan digelar dalam 30 hari dan hadiah utamanya adalah uang tunai 1 juta. Tanpa basa-basi, dia menantang apakah jagoan kita 100% yakin bisa membantai ujian itu. Sang bos guild menyalakan insting detektifnya. Dia menyadari bahwa Chen sedang terjepit krisis finansial dan menggadaikan senjata dewanya adalah satu-satunya jalan keluar. Pada akhirnya, bos itu melemparkan penawaran gila. Dia siap mengucurkan dana 1,5 juta detik itu juga murni tanpa sepeser bunga. Dia mengulurkan tangannya dengan seringai penuh arti. Dengan tegas, dia mendeklarasikan bahwa ini akan menjadi titik awal dari sebuah aliansi yang menguntungkan. Chen sampai dibuat bungkam oleh aksi itu. Pria itu menenangkannya dengan jaminan mutlak bahwa rahasia ini takkan bocor keluar ruangan. Sebagai gantinya, dia hanya menuntut agar jagoan kita selalu datang ke guild ini jika ingin bertransaksi lagi. Di dalam hatinya, Chen bergumam, pria ini berhasil menelanjangi seluruh strateginya semudah membalik telapak tangan, tapi anehnya, tidak ada sedikit pun niat busuk untuk menipunya. Kini dia paham betul mengapa bos guild ini akan menjadi legenda besar di masa depan. Jagoan kita menyambut jabatan tangan itu. Dia menyadari butuh sekutu mengerikan jika ingin memenggal kepala sang Raja Iblis nanti. Hanya dalam hitungan detik, kontrak darah itu tersegel dan uang jutaan meluncur mulus ke rekeningnya. Sang bos guild kemudian menanyakan apakah dia butuh senjata pinjaman untuk turnamen nanti, mengingat andalannya baru saja digadaikan. Meski tak memiliki stok perlengkapan kelas S, dia masih mengamankan segudang senjata tempur kelas A tingkat dewa untuk dipilih. Chen menyeringai, menyuruhnya santai. Lalu dengan gaya angkuhnya, dia memanggil pedang raksasa lain dari ruang dimensi.
Aksi ini sukses membuat nyali anggota guild itu hancur karena syok. Dengan gaya andalannya, jagoan kita melenggang pergi. Sementara di belakangnya, sang bos langsung mempromosikan si perempuan berambut merah muda menjadi pengawas berkat kesuksesannya mengamankan klien tingkat dewa. Namun sebelum kakinya melangkah jauh, Chen sadar ada yang terlupa dan putar balik ke meja kasir. Melompat beberapa jam kemudian, sosoknya kini berdiri menahan dingin di depan sebuah halte bus. Memori pahit dari kehidupan sebelumnya kembali menghantam. Dia teringat bagaimana dirinya harus merangkak berdarah-darah menuju puncak hanya untuk terus diinjak layaknya sampah masyarakat. Dia menjual nyawa di pekerjaan tanpa henti demi menyambung napas, membiarkan dia dan saudarinya hidup menggelandang hanya demi bertahan. Yun bahkan berhasil menembus universitas elit impiannya kala itu. Sialnya, gadis itu membuang mimpinya beralasan kampusnya terlalu jauh dari sang kakak. Padahal di balik senyum palsunya, dia terlalu takut mencekik kakaknya dengan beban finansial yang lebih gila. Ditarik kembali ke realita, pandangannya menyapu sekeliling, bertanya-tanya kemana perginya gadis itu. Tiba-tiba sebuah suara akrab mengejeknya bodoh karena sibuk mencari di pintu masuk bukan pintu keluar. Tampak sosoknya berjalan santai sambil menyeret koper raksasa. Gadis itu mengomel bahwa mereka jatuh ke rel lagi karena tagihan sewa sialan itu menyedot habis segalanya. Namun, jagoan kita malah mematung dengan mata terbelalak. Kejutan emosional luar biasa menghantam dadanya karena sudah 7 tahun lamanya dia tidak menatap wajah itu. Gadis itu lalu meneriakinya untuk membawakan barang-barangnya. Karena diabaikan, dia melambaikan tangan mencoba menyadarkannya. Namun sedetik kemudian, Chen tiba-tiba menerjang dan memeluknya erat membuat gadis itu mematung kebingungan. Usai keheningan canggung, dia memakai jurus cubitan maut demi lepas dari pelukan beruang itu. Lalu menceramahinya habis-habisan karena hampir membuatnya kehabisan napas. Dia menuduh kakaknya bertingkah sangat aneh belakangan ini, curiga jangan-jangan cintanya baru saja ditolak. Namun, Chen hanya tertawa santai. Mereka pun melangkah pergi diiringi celotehannya soal ujian sekolah. Namun, Chen mendengarkan tiap kata dengan penuh syukur, bersumpah takkan membiarkan bahaya menyentuh adiknya di kehidupan kali ini. Sementara itu, di sebuah gang gelap, sekelompok setelah yakin target mereka akan lewat, Jian menyuruh para kacungnya merunduk di kegelapan. Mereka siap menyergap sang karakter utama kapan saja. Senyum psikopat terukir di wajah Jian, bersumpah akan membuat bajingan itu membayar semuanya. Namun, salah satu kerocoknya mulai gemetar, bertanya apakah mereka akan tamat jika pertarungan ini malah melewati batas wajar. Sang pembunuh awan mendecih kesal. Awalnya dia cuma ingin memberi pelajaran ringan, tapi rasa malunya kemarin benar-benar membuat darahnya mendidih sekarang. Teringat betapa hinanya dia di depan Chen, Jian membentak para sampah itu untuk menyisakan targetnya. Dia bersumpah akan mengukir trauma yang tak akan pernah bisa dilupakan sang jagoan. Jian terus menyombongkan diri sebagai pembunuh awan terhebat di akademi. Air liurnya bahkan menetes, membayangkan wajah penuh keputusasaan dari mangsanya nanti. Beralih ke pahlawan kita, Yun menegur kakaknya yang bertingkah sangat aneh belakangan ini, menduga itu semua karena tekanan ujian. Sambil tersenyum jahil, dia mengejek bahwa pecundang lemah sepertinya tidak perlu berpikir terlalu keras. Sang adik mengingatkan sebuah pepatah lama kakaknya. Teruslah melangkah maju menerjang badai dan biarkan takdir yang mengurus sisanya. Berusaha membangkitkan semangat sang kakak, gadis itu mulai menyenandungkan nada ceria, perlahan melangkah masuk ke dalam gang gelap itu. Chen tertegun. Adiknya menyadari perubahan itu dengan sangat mudah. Tentu saja, Yun belum tahu kalau kakaknya baru saja membangkitkan kekuatan dewa dan menjadi kaya raya. Mendengar jawaban percaya diri Chen, Yun hanya menghela napas, mengira itu cuma gengsi laki-lakinya saja. Yun menggelengkan kepalanya pelan, tersenyum tipis menyadari bahwa kakak laki-lakinya kini akhirnya mulai tumbuh menjadi pria sejati. Sementara itu di ujung bayangan, seekor kroco melapor bahwa target mereka membawa seorang gadis. Mata Jian langsung berbinar buas. Gang sempit tanpa kamera pengawas ini adalah arena bermain yang sempurna untuk kejahatan mereka. Namun, insting tempur sang pahlawan langsung bereaksi. Dia mendeteksi aura busuk itu, menyadari bahwa gerombolan sampah dari Dewan Siswa telah menunggunya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan earphone nirkabel murahannya. Chen memasangkannya ke telinga sang adik, memintanya mendengarkan lagu favorit barunya.
Yun sempat terkejut karena kakaknya tak pernah peduli soal musik, tapi dia menurut saja demi mencoba memahami dunia sang kakak. Setelah adiknya aman, Chen berbalik memutar tubuhnya. Tatapan matanya setajam pedang mengunci para bajingan yang kini mulai merayap maju. Diiringi alunan musik dari telinga sang adik, tirai pertempuran akhirnya terbuka. Para berandalan itu melolong, menerjang maju secara serentak. Aura petir langsung meledak dari tubuh Chen. Ingatan pahit selama 7 tahun kehilangan keluarganya kembali terlintas. Kini, dia tak akan membiarkan siapapun menyentuh adik yang baru saja ditemukannya kembali. Dipenuhi amarah yang menyala, dia muak melihat nyali murahan para sampah ini. Chen melesat membelah angin bagaikan kilatan petir. Tendangan mautnya menghantam dada musuh pertama, menerbangkannya ke tembok hingga preman lainnya mulai mandi keringat dingin. Tanpa jeda, kepalanya mengumpulkan energi. 3 pukulan beruntun meremukan rahan mereka, ditutup dengan hantaman lutut super brutal yang menghancurkan rusuk preman keempat. Satu sampah yang sok berani mencoba menebas dari belakang. Tapi Chen menangkap pergelangan tangannya, lalu mematahkannya semudah mematahkan sebatang ranting kering. Jeritan pilu preman itu langsung bungkam oleh hantaman tinju yang meremukan tulang hidungnya. Melihat pasukannya dibantai habis-habisan, Jian mematung ngeri. Otaknya menolak percaya bagaimana pecundang itu bisa berubah menjadi monster mengerikan. Pembantaian itu belum berakhir. Chen terus melepaskan pukulan mematikan ke kiri dan kanan, membuka jalan berdarah menuju sang pembunuh awan yang kini gemetar ketakutan. Saat malaikat maut itu tiba di depannya, Jian mencoba menipu akal sehatnya sendiri. Dia berteriak bahwa dirinya adalah pembunuh elit terkuat dan mustahil dia akan kalah di sini. Layaknya pahlawan kesiangan, jagoan kita menyadarkan bajingan itu lewat satu hantaman brutal yang mengempaskan tubuhnya. Sayangnya, pembantaian belum usai. Chen melesat, melepaskan rentetan tinju yang merontokkan gigi si keparat. Sang pembunuh bayaran malang itu berguling brutal di aspal sebelum akhirnya hancur menghantam tembok. Dengan sisa tenaga, dia membuka mata hanya untuk melihat sosok iblis pencabut nyawa menatapnya tajam. Jagoan kita menatap remeh Gian yang sudah kehilangan harga diri, mengingatkan si sampah untuk menyingkir dari jalannya. Menembus jiwanya, Chen bertanya, apakah si pecundang tolol ini bahkan tak paham bahasa manusia? Wajah bajingan itu hancur total. Kakinya lumpuh mati rasa. Dengan separuh tulang di tubuhnya remuk redam. Sadar telah memancing kemarahan monster sungguhan, dia mencoba menggumamkan kata maaf. Namun Chen membungkamnya, mencengkeram kerahnya dan menempelkan belati dingin tepat di wajahnya. Sang pembunuh elit menatap mata itu. 0% keraguan untuk membunuh. Aura mengerikan ini jelas bukan milik anak sekolah biasa. Gian bertanya-tanya, neraka macam apa yang bisa menciptakan monster seperti Chen? Dengan aura membunuh yang pekat, Chen menyuruh bajingan itu mencamkan kata-katanya jika tak ingin mimpi buruk ini terulang. Dia takkan ragu mengoyak mereka hidup-hidup jika berani berulah lagi. Ini adalah peringatan mati yang terakhir. Sebagai penutup, maut dia mengancang. Jika mereka berani menyentuh seujung rambut adiknya, Chen akan dengan senang hati membinasakan semua orang terdekat mereka satu persatu. Setelah itu, dia membuang belatinya dan kembali ke sisi Yuni sebelum lagu selesai berputar. Saat melodi berakhir, sang adik tampak begitu emosional. Lirik yang menyayat hati sukses membuatnya menangis. Dalam isaknya, dia kebingungan melihat penderitaan macam apa yang membuat kakaknya berubah drastis selama ini. Apakah dukungannya selama ini masih kurang? Dengan tekad bulat, dia berbalik untuk mengomel. Namun seketika membeku saat matanya menangkap sebuah hadiah di tangan kakaknya. Pena berlapis emas yang selalu menjadi impian terbesarnya, kini benar-benar ada tepat di depan mata. Wajah Yuni merona kegirangan. Sulit dipercaya kakaknya membelikan pena ajaib holografi keluaran terbaru yang harganya jauh melampaui uang sewa bulanan mereka. Reaksi manis itu langsung menghangatkan hatinya. Wajah lucunya jelas menolak mengembalikan barang mahal itu meski logika menuntutnya demi melunasi tunggakan sewa apartemen mereka. Menyembunyikan kepalan tangannya, Chen bersumpah dalam hati. Kali ini dia akan menjaga senyum adiknya dan memastikan sang adik menembus sekolah impiannya. Sesampainya di rumah, sang adik kegirangan menggambar hologram di udara selama berjam-jam. Sementara sang kakak menikmati mie ramen buatannya dalam diam, bersyukur melihat senyum manis itu kembali.
Biarpun begitu, Yunyun tetap merasa sangat cemas. Kakaknya jor-joran membuang uang untuknya, padahal uang sewa kontrakan mereka bulan depan saja belum jelas. Sang kakak tersenyum penuh kebanggaan, memamerkan bahwa uang sewa mereka setahun penuh sudah aman. Dia sesumbar bisnis kecilnya dengan seorang teman sedang sukses besar, tapi insting Yunyun sangat tajam dan langsung memberinya tatapan penuh selidik. Jelas sekali gadis itu tidak termakan omong kosong soal bisnis dadakan tersebut. Meski begitu, dia memilih bungkam dan tidak mendesaknya lebih jauh. Gadis itu nyaris lupa, entah sudah berapa lama waktu berlalu sejak terakhir kali sang kakak bisa tertawa lepas. Yunyun menepuk pundaknya dengan lembut, lalu meminta satu hal sederhana. Apapun rahasia yang sedang disembunyikannya, sang kakak tidak boleh memaksakan diri sampai benar-benar kehabisan tenaga. Sementara itu, di sebuah akuarium yang sunyi, Presiden Ting membawa kabar gila kepada sepupunya. Dokter terhebat di kota telah angkat tangan, mengonfirmasi sang pembunuh bayaran nomor 1 menderita cacat permanen. Separuh tulangnya remuk total tanpa sisa. Fakta bahwa dia nekat bertarung melawan Chen saja sudah meleset jauh dari ekspektasi sang presiden. Namun, kondisi tubuhnya yang hancur lebur pasca pertarungan itu jauh lebih mengerikan. Sang sepupu hanya merespons dingin, justru kesal karena pasokan siswa elit di tim mereka sekarang akan anjlok drastis. Sang presiden sama kejamnya membalas sinis kalau dia malah bisa bergerak jauh lebih leluasa tanpa beban dari karakter figuran rendahan itu. Tiba-tiba paman mereka yang juga menjabat sebagai direktur akademi angkat bicara. Gongguan dengan tenang membeberkan pergerakan terbaru jagoan kita. Laporan investigasi detail miliknya soal insiden kekacauan saat upacara peringkat akhirnya keluar. Hasilnya mutlak tanpa celah. Chen benar-benar menduduki tahta jauh di atas sang presiden BEM. Kenyataan telak ini langsung menampar keras ego sang mantan siswa nomor 1. Pria itu lalu memberikan peringatan yang tajam. Ayahnya diam-diam telah menyewa wakil ketua aliansi secara khusus untuk menilai ujian tempur putranya secara langsung. Jadi dia wajib tampil paling bersinar di antara semuanya. Kalau sampai gagal unjuk gigi, sang direktur sudah menyiapkan satu jalan pintas licik. Gadis berambut hijau kesayangan pamannya akan dikerahkan demi mengamankan posisi juara pertama. Namun, Presiden BEM menolak mentah-mentah tawaran itu tanpa pikir panjang. Dia sesumbar bahkan belum mengeluarkan kekuatan aslinya saat tes kemarin. Dengan ego selangit, Presiden Ting amat yakin bisa menundukkan seluruh murid di akademi ini sendirian. Kembali ke asrama akademi, jagoan kita membersihkan diri setelah tuntas berlari 100 meter dengan menggendong tas penuh beban berat. Fokus matanya hanya tertuju pada satu ambisi mutlak, merebut hadiah utama $1 juta di ujian kelulusan yang sudah di depan mata. Ini adalah peluru emasnya untuk memenuhi kontrak dengan persekutuan Mithril Kingji demi membangun relasi perdagangan saling menguntungkan tingkat tinggi. Sisa waktu tinggal beberapa minggu. Dia berbaring bukan untuk beristirahat, melainkan lanjut farming di alam bawah sadar. Kesadarannya tersedot ke sarang iblis menghadap wujud menara kehampaan raksasa milik Raja Lanu. Tanpa gentar sedikit pun, ia menapaki tangga panjang menuju gerbang menara. Penyelayan pertamanya memakai kelas Raja Anjing Makam berhasil menembus peringkat menengah dengan solid. Sebaliknya, kekuatan gila di luar nalar dari kelas iblis jurang miliknya sukses membuat sistem kelebihan beban. Jantung iblis sekalipun sampai gagal mengukur potensi asli kekuatan itu. Kini, satu-satunya cara menguji sisa kelasnya sudah terpampang nyata di depan mata. Ia membuka segel menara kehampaan, memutuskan untuk menguji kekuatan brutalnya di medan tempur sejati. Dia melangkah masuk, memendam rasa penasaran tentang neraka macam apa yang menunggunya. Pemandangan di dalam sana sukses membuat matanya terbelalak kaget. Ia terlempar ke dimensi antah berantah, berpijak di atas planet putih raksasa yang mengambang bebas di luar angkasa. Baru satu langkah berpijak, tubuhnya seketika ambruk berlutut. Ia nyaris tak sanggup lagi menahan berat badannya sendiri. Di gurun bintang jatuh ini, gravitasinya 10 kali lipat bumi. Tulang Chen serasa diremukkan secara paksa. Sialnya lagi, pintu keluar di belakangnya telah lenyap tanpa sisa. Dia langsung paham aturan mainnya. Ia harus membantai bos menara demi membuka kembali jalan pulang. Sebelum monster buas menyergapnya secara fatal, ia wajib beradaptasi dan bangkit secepat kilat. Namun seekor singa bayangan yang sedang mengincar mangsa tak sudi memberinya kelonggaran itu. Tanpa ada pilihan lain, Chen secara instan mengubah wujudnya ke kelas petir.
Monster itu menerkam lurus ke arahnya. Dalam sekejap, Chen menghindar tipis dan menancapkan tikaman fatal tepat ke bagian bahunya. Binatang itu mengaum penuh amarah. Sayangnya serangan tadi tidak efektif karena meleset dari titik vital, mengingat gerakannya kini luar biasa lamban dan acak-acakan di bawah tekanan gravitasi. Singa bayangan itu dengan mudah menindihnya ke tanah, siap membuka rahang untuk mengunyah Chen hidup-hidup layaknya camilan ringan. Menjadi bukti mutlak betapa monsternya telah menyatu dengan gravitasi super ekstrim. Ia membiarkan lengannya digigit sejenak, lalu secara mendadak berganti ke wujud iblis jurang. Transformasi ini langsung meledakkan tipe lonjakan status yang berbeda. Mengorbankan sedikit kelincahan, ia kini diberkahi tenaga dan ketahanan badak yang krusial untuk pertarungan jarak dekat. Pergantian kelasnya langsung membanting sang anak kucing liar. Pertarungan berbalik 180 derajat keuntungannya berkat skill manipulasi gravitasi tiada tara milik raksasa. Di planet dengan 10 gravitasi, pengganda 3 kali lipat menjelma jadi kekuatan penghancur dewa. Sang singa meraung panik, namun Chen tanpa ampun melumat singa bayangan itu ke dasar permukaan. Setelahnya, jagoan kita terkapar lemas di atas tanah, sekedar untuk memulihkan deru napasnya. Tiba-tiba, kerakusan memberinya kejutan notifikasi naik level yang pantas didapatkan. Sistem menjelaskan bahwa setiap kelas punya rating bintang tersendiri. Jumlah bintang menunjukkan seberapa gila lonjakan status yang akan meledak. Raksasa api penyucian memegang tahta bintang tertinggi dari semua kelasnya. Walau unggul mutlak, ia baru saja mempertaruhkan nyawa hanya demi menumbangkan singa bayangan peringkat B di wujud ini. Realita menamparnya keras. Perjalanannya masih terlampau panjang untuk bisa mencapai potensi mengerikan dari kelas peringkat Triple S. Lebih menyebalkannya lagi, kerakusan sama sekali tidak memberinya opsi untuk memangsa makhluk itu. Jelas sudah, monster ini bukanlah bos utama lantai karena pintu keluar masih belum menampakkan diri. Detik itu juga, sebuah gerbang raksasa terbuka di punggungnya. Puluhan pasang mata menyala mengintai buas dari balik kegelapan. Malapetaka sesungguhnya baru saja menyapanya. Perjuangannya membantai satu singa bayangan barusan tak ada artinya dibanding horor berikutnya. Ribuan monster peringkat B tumpah ruah dari gerbang, siap mencabik dan melumatnya hidup-hidup dari segala penjuru. Baru sekaranglah Chen sepenuhnya tersadar akan makna peringatan mengerikan dari raksasa sebelumnya. Sang iblis berucap, menara ini penuh monster kejam, tempat di mana penderitaan dan siksaan tanpa batas membasahi jalannya. Namun ia juga dituntut untuk menelan semuanya, beradaptasi, dan bangkit menembus batas kekuatan. Chen tersentak bangun dengan napas memburu. Sialan, rasanya dia baru saja lolos dari neraka jahanam. Teman-teman sekamarnya masih asik mendengkur, sama sekali tak tahu kalau dia baru saja merasakan siksaan mental dicabik-cabik monster buas. Jagoan kita akhirnya sadar, menara kehampaan api penyucian bukanlah jalan pintas buat naik level instan. Ini baru awal dari perjalanan panjang yang menyiksa. Beberapa minggu berlalu dan ujian kelulusan akademi pun tiba. Para petinggi penting sudah hadir, tak sabar memantau bibit-bibit unggul angkatan ini. Tiba-tiba ada aturan baru soal komposisi tim. Setiap kelompok wajib punya setidaknya satu murid dengan peringkat tinggi. Sesi pembentukan tim dimulai dan kini semua orang bisa melihat peringkat satu sama lain. Jelas saja ini mempermudah mereka memilih anggota yang menguntungkan. Daftar murid diurutkan dari yang terkuat sampai yang terlemah, tapi Maong menyadari kejanggalan gila. Chen sendiri kebingungan melihat namanya terbuang ke posisi paling dasar. Semua mata langsung sinis menatapnya. Bagaimana mungkin seorang Awakener yang pernah lolos dari maut bisa terjerembab di dasar klasemen kelas? Para murid yang dengki langsung nyinyir tanpa ampun. Mereka yakin pencapaian tingginya kemarin cuma murni kesalahan sistem penilaian. Tapi munafiknya, mereka tak bisa menampik kalau kekuatan Chen itu nyata. Membawanya masuk tim pasti bakal mendongkrak skor gila-gilaan. Presiden Dewan Ting cuma tersenyum licik dalam diam. Semua orang menggosipkan betapa bodohnya Chen menolak tawarannya. Dalang dibalik sabotase ini rupanya Paman Ting sendiri, Gong Xuan. Keparat itu sangat yakin takkan ada yang sudi mengajak jagoan kita satu tim setelah melihat peringkat ampasnya. Rencana busuknya sungguh sederhana. Jika Chen gagal ikut ujian, dia takkan bisa menantang tim sang presiden. Mundur beberapa jam sebelumnya, seisi kelas gemis-gemis minta masuk ke tim elit Ting.
Mereka menjilat habis-habisan demi posisi itu. Tapi Chung langsung memutus harapan mereka, menegaskan tim elit cuma butuh 1 slot lagi. Kembali ke masa sekarang, semua anak sudah membentuk kubu masing-masing. Hanya asrama terlemah yang tersisa. Long mengeluh, mereka sudah memohon, tapi semua orang menolak mentah-mentah. Karena kubu mereka cuma berempat, otomatis mereka terancam diskualifikasi dari ujian kelulusan ini. Dia makin murka dan curiga, kenapa skor Chen sengaja dibuang ke dasar, bikin syarat ujiannya hancur. Karena butuh setidaknya 1 peringkat tinggi, ini jelas sabotase terang-terangan. Padahal ujian ini satu-satunya panggung buat pamer bakat biar bisa direkrut oleh guild kelas atas. Pada babak final nanti, jumlah anggota akan menentukan seberapa banyak monster yang muncul. Jadi, bawa beban mati cuma cari masalah. Pantas saja tak ada yang mau menampung si lemah. Sialnya lagi, 3 murid peringkat paling ampas berasal dari asrama yang sama. Mereka benar-benar terisolasi. Di tengah keputusasaan itu, seorang murid memanggil Zuo, pamer kalau timnya cuma kurang 1 orang lagi. Si brengsek itu mencoba memanipulasinya, meremehkan Zuo dan menyuruhnya membuang teman asramanya yang ampas kalau tak mau gagal lulus. Chen sadar kalau begini terus, asrama mereka bakal tersingkir tanpa perlawanan. Tapi sang raja asrama menolak keras. Persetan dengan tawaran itu, dia takkan mengkhianati saudaranya. Penolakan itu bikin kelompok sebelah pergi mengumpat. Meski begitu, Zuo tetap memperingatkan mereka agar tidak meremehkan orang lain. Long mengecek daftar murid dengan frustrasi. Nyaris semuanya sudah punya tim. Mereka cuma butuh 1 orang, tapi tak ada yang sudi melirik mereka. Sementara itu, tatapan tajam jagoan kita tertuju pada sang direktur. Marga pria itu sama persis dengan si presiden Dewan Siswa. Menyadari taktik kotor ini, Chen mendecih. Apa Gongwan sebegitu takutnya padanya? Aura petir meledak dari tubuhnya saat dia bersumpah akan tetap menerobos ujian ini. Karena bejingan-bejingan itu berani main kasar secara terang-terangan, sudah waktunya bagi Chen untuk melepas semua rantai pembatasnya. Auranya melonjak gila-gilaan bak monster. Langkahnya maju membelah kerumunan, bikin para panitia mematung kaget. Teman asramanya sendiri sampai merinding melihat wujud aslinya. Otak jagoan kita memutar memori soal tradisi berdarah sekolah Awakener. Demi memacu kompetisi, siapapun bebas menantang duel kapan saja. Kesannya memang pamer kekuatan, tapi ini cara paling brutal dan efektif untuk diakui oleh anjing-anjing penjilat itu. Pengecut biasa pasti lari dari tantangan gila ini. Tapi Chen sangat tahu harga diri si presiden dewan takkan membiarkannya mundur sejengkal pun. Logikanya simple, bantai si pirang itu dan semua orang bakal nemis jadi timnya. Tiba-tiba, seorang gadis muncul di ambang pintu, bertanya apakah jagoan kita butuh anggota. Gadis misterius itu juga ingin ikut membantai ujian kelulusan tahun ini. Sang wakil presiden berseru panik, gadis itu sudah menembus peringkat D sejak SMP. Kekuatannya tak main-main. Kawan-kawan asrama Chen langsung histeris tak percaya. Pelet macam apa yang dipakai Chen sampai bidadari secantik itu mau bergabung dengannya? Chung Danting melongo seperti orang tolol. Sementara si direktur busuk nyaris tersedat minumannya sendiri saking syoknya. Gosip liar langsung meledak. Untuk apa murid pertukaran elit masuk tim kasta terendah? Asal-usulnya misterius, tapi rumor berhembus kalau dia berasal dari kerajaan suci. Urat leher direktur itu nyaris putus saat membentaknya. Dia menegaskan murid pertukaran haram, hukumnya ikut campur dalam ujian kelulusan akademi. Alasan si bangsat itu karena Ling tak pernah ikut tes peringkat resmi, yang jelas melanggar regulasi akademi. Tanpa aba-aba, sang kepala sekolah tiba-tiba memunculkan diri dan membenarkan ucapan si direktur. Jantung Gong nyaris copot melihat kemunculan si Pak Tua. Namun kepala sekolah malah dengan santai bertanya, kenapa Ling ngebet ikut ujian padahal dia cuma mampir sebentar? Fokus jagoan kita malah terpecah. Dia menelan ludah. Bagaimana bisa si Pak Tua teleportasi secepat itu padahal dia dari kelas warrior? Kakek itu berdalih kalau keberadaannya bakal merusak keseimbangan ujian. Tapi hebatnya, Ling cuma membalas dengan senyum santai dan meladeni argumennya. Keringat dingin menetes di dahi Chen. Kekuatan 2 monster di depannya ini benar-benar di luar nalar, tak terbaca sistem. Si direktur pengecut akhirnya ikut campur, berlindung di balik aturan sekolah. Tapi raut wajah sang kepala sekolah tiba-tiba berubah serius. Dia menegaskan, akademi ini diciptakan murni untuk menempa Awakener agar bisa menembus batas kemanusiaan.
Tradisi ujian kelulusan ini bukan sekadar pamer kekuatan, tapi merupakan momen hidup dan mati yang bakal menentukan takdir seorang murid. Beraninya mengubah aturan secara sepihak. Jika ada murid yang dirugikan, bagaimana sekolah akan menebusnya? Keringat dingin mengucur deras di wajah direktur. Apa rahasiaku terbongkar? Batinnya panik. Mungkinkah sang kepala sekolah sengaja melakukan semua ini hanya demi bocah sialan itu? Memilih bermain aman, sang direktur pun mundur. Toh, dengan berkumpulnya para monster akademi dalam satu tim, kemenangan tes ini sudah pasti berada di genggaman mereka. Pria itu lantas menunduk hormat. Ia meminta maaf kepada kepala sekolah, mengakui bahwa celah dalam sistem ini berpotensi merenggut hak para murid untuk berkembang. Sang direktur pun angkat bicara. Demi sebuah keadilan, kini tim kelas bawah dengan anggota kurang dari 5 orang pun resmi diizinkan untuk terjun ke medan pertempuran. Keempat teman asrama itu akhirnya resmi membentuk skuad mereka. Sorak-sorai meledak, tiket menuju ujian kelulusan akhirnya berhasil mereka dapatkan. Dari kursi belakang, sang kepala sekolah menyadari betapa fokusnya tatapan Ling pada bocah itu. Di satu kubu, sang presiden Dewan Siswa memimpin barisan petarung elit terkuat. Di kubu seberang, Chen berdiri memimpin 3 murid paling ampas. Pemandangan ini memicu rasa penasaran sang pak tua. Goa mana yang akan mereka masuki? Berapa skor yang bisa mereka cetak? Suara panitia menggema. Para kapten kini diinstruksikan untuk segera menentukan goa iblis mana yang akan mereka taklukkan. Tiba-tiba, bunyi notifikasi tablet memecah keheningan. Seorang kapten telah mengunci pilihannya. Sontak, seluruh ruangan dibuat gila saat melihat nama goa yang baru saja Chen pilih. Kepanikan melanda teman-teman asramanya. Mereka berteriak menyuruh Chen membatalkan pilihan gila itu. Namun, sang tokoh utama kita hanya diam membisu, menatap layar dengan sorot mata tajam tak tergoyahkan. Aturan ujian kelulusan ini cukup brutal. Para murid harus membantai setiap monster di dalam goa iblis demi mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Membantai Raja Monster dan menyelesaikannya dalam rekor waktu tercepat akan memberikan bonus poin besar. Semakin gila tingkat kesulitan dungeon, semakin tinggi pula pengali total skor mereka. Dungeon peringkat F maksimal memberi 75 poin, sementara peringkat E mencapai 100 poin. Skuad dengan skor absolut akan direkrut oleh Guild Imperial dan sang MVP berhak membawa pulang 1 juta koin. Kembali ke ruang seleksi, bisik-bisik tegang mulai terdengar. Rekor tertinggi sepanjang masa adalah 90 poin, sebuah legenda yang diukir langsung oleh pemimpin Guild Imperial saat ini. Gila saja. Untuk menaklukkan dungeon peringkat E pun, sebuah tim wajib memiliki setidaknya 3 petarung solid berperingkat D. Tahun ini, skuad monster milik Ting diprediksi mampu menghancurkan rekor legendaris itu. Ting! Layar kembali berbunyi, menandakan ada kapten lain yang berani mengunci pilihan goa iblis mereka. Pria itu tersentak kaget. Bocah ini nekat menantang dungeon peringkat D. Sepanjang sejarah belum ada satupun yang selamat dari sana. Sontak, semua orang mengira ini pasti sebuah kepencet belaka. Long langsung memaki, mengira otak temannya itu sudah agak geser. Sementara sang raja asrama nyaris kehilangan kewarasannya melihat kegilaan di depan mata. Si kutu buku mencoba menceramahi Chen, namun pemuda itu membalas bahwa ini adalah keputusan mutlaknya. Ting, notifikasi sistem kembali meledak. Sang presiden Dewan Siswa secara mengejutkan ikut menantang goa peringkat D. Tanpa keraguan sedikit pun, skuad elit Ting menyetujui keputusan sang pemimpin. Mereka kini resmi terdaftar untuk ujian maut tersebut. Seisi kelas mendadak histeris. Di tengah kekacauan itu, si cewek gotik berambut pirang langsung mencibir tajam. Ia menuduh pahlawan kita hanya sedang cari mati demi sebuah sensasi murahan. Si botak ikut mencemooh, yakin skuad ampas itu takkan berani setuju dan akan hancur dari dalam. Namun, saat Long menatap mata Chen, ia merinding. Tidak ada keraguan di sana. Chen sangat serius. Sejak kapan temannya ini memancarkan aura sekuat ini? Dengan napas tertahan, si kutu buku memantapkan hatinya. Ia menekan tombol konfirmasi, mempertaruhkan nyawanya demi sang sahabat. Tanpa beban, Io ikut menghantam tombol hijau itu. Persetan dengan segalanya, toh ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Merasa gengsi karena didahului, sang raja asrama mendecak kesal dan ikut menekan tombol itu. Layar menyala terang.
Kini, skuad ampas itu telah resmi terdaftar dalam ujian neraka ini. Menatap tajam rekan-rekannya, Chen meminta maaf. Ia mengaku sengaja memilih jalur neraka ini semata-mata demi merebut tahta puncak. Ia tahu ini egois, namun ia bersumpah mereka akan meninjak puncak dunia bersama-sama. Mendengar deklarasi berani itu, sang presiden Dewan Siswa bangkit berdiri. Auranya menguar saat ia menegaskan bahwa tahta tertinggi hanya diciptakan untuk dirinya seorang. Chen berbalik, menatap lawannya tanpa rasa takut sedikit pun. Ting meledakkan aura intimidasi yang mengerikan, mendeklarasikan bahwa akademi ini hanya butuh satu penguasa mutlak. Di sudut ruangan, mata Ling membelalak kaget. Seumur hidupnya, baru kali ini ia melihat gejolak emosi seliar itu memancar dari diri sang presiden Dewan Siswa. Percikan permusuhan itu kini meledak di depan publik. Kepala sekolah tersenyum puas melihat kobaran semangat mereka. Namun Ling tetap merasa cemas, menantang goa peringkat D sama saja bunuh diri, bahkan untuk petarung peringkat C sekalipun. Benar, dungeon peringkat D bisa memberikan hingga 150 poin mutlak, tapi tingkat kesulitannya benar-benar tidak masuk akal. Belum lagi, skuad beban milik Chen sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Kepala sekolah bergumam, waktu mereka hanya tersisa 1 bulan. Mustahil bagi ampas untuk berubah menjadi dewa dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, Pak Tua itu tetap menantikan keajaiban. Waktu pun melesat maju 2 minggu kemudian. Di arena latihan, tubuh-tubuh lemas terkapar mencium tanah tanpa daya. Dengan napas tersengal, Long memprotes keras. Kenapa mereka harus disiksa latihan fisik saat murid lain duduk manis di kapsul simulasi? Siksaan neraka dari Chen ini benar-benar membuat mental mereka berada di ambang kehancuran. Sang pahlawan kita mendecak pelan, mematahkan protes itu dengan fakta telak. Latihan simulasi itu hanyalah omong kosong belaka. Saat kalian menginjakan kaki di gua iblis, rasa takut akan merenggut kewarasan kalian. Hanya insting bertahan hidup yang bisa menyelamatkan nyawa. Siksaan fisik ini adalah kunci mutlak untuk menempa kecepatan dan refleks tempur mereka. Tentu saja, terjun langsung ke medan tempur sungguhan adalah latihan terbaik. Namun sayang, bagi kaum rakyat jelata seperti mereka, hal itu hanyalah sekedar angan-angan kosong. Hak istimewa itu hanya berlaku untuk anjing-anjing elit berdarah biru. Sejak awal, sistem dunia ini memang tidak pernah berpihak pada kaum lemah. Lebih bangsatnya lagi, para elit itu akan melakukan segala cara kotor agar rakyat jelata tetap berada di bawah rantai makanan. Mereka berenang dalam sumber daya yang hanya bisa diimpikan orang miskin seumur hidupnya. Sang Raja Asrama menggeram frustrasi. Lalu bagaimana nasib mereka? Chen menyeringai tajam, membongkar ambisi gilanya. Tembus Guild Imperial dan kita hancurkan sistem busuk ini dari dalam. Ujian kelulusan ini bukan sekedar tes biasa. Ini adalah satu-satunya gerbang mutlak bagi kaum tertindas untuk menginjak-injak arogansi para elit. Demi mewujudkan ambisi gilanya, Chen bersumpah atas nyawanya. Ia akan menghancurkan segala batasan yang ada demi menepati janjinya untuk membawa mereka meraih kemenangan absolut. Setengah bulan tersisa menuju ujian berdarah. Setiap malam, pahlawan kita membantai monster di dalam menara hampa. Singa bayangan berulang kali menghancurkan tubuhnya, namun api tekad di mata Chen menolak untuk padam. 5 hari menuju neraka ujian kelulusan. Ketiga rekannya berlatih layaknya orang gila. Namun tokoh utama kita, kekuatannya kini telah menembus dimensi yang sama sekali berbeda. Latihan gilanya bikin porsi latihan Hashira cuma kayak pemanasan bocah. Sisa 2 hari dan rivalnya jelas ogah santai-santai. Tapi perkembangan Chen jauh lebih gila. Kini dia sanggup membantai sekawanan singa buas di bawah tekanan gravitasi penghancur tulang. Darah segar mengalir di wajahnya. Tatapannya menyala, haus akan kemenangan. Di hari ujian, sebuah drone kecil terbang memandu para peserta. Anak-anak cowok itu melangkah masuk dengan seragam serasi, gayanya tengil abis. Saat gelang ujian terpasang, pertarungan sesungguhnya resmi dimulai. Sementara itu, kepala akademi menyambut hangat Gong Lin. Pria tajam itu adalah ayah Presiden Ting, sang pendiri Guild Imperial. Tatapan para siswa tak bisa lepas dari sang wakil ketua guild, melongo norak seolah melihat hewan langka di kebun binatang. Rasa penasaran memuncak saat limusin putih mewah merapat. Pria berambut merah menyala, Carl Cavendish, turun dengan aura kebangsawanan yang pekat. Semua murid heboh.
Siapapun pasti kenal wakil ketua aliansi guild dunia ini. Sosok dewa sepertinya takkan sudi menginjak area rendahan ini. Di dalam ruang VIP, direktur melapor pada tamu kehormatan. 23 tim amatir nekat menantang sarang iblis tingkat EF. Beberapa memilih tingkat E dan cuma 2 tim gila yang menantang tingkat D. Sekretaris aliansi Creed terbelalak melihat kenekatan bunuh diri ini. Normalnya, tim pro tingkat D saja butuh persiapan matang sebelum berani menyentuh zona maut ini. Dia mempertanyakan keamanan nyawa para siswa. Sang direktur tersenyum dingin, menegaskan bahwa bocah-bocah itu sudah paham risiko maut yang menanti. Jelas sekali, para awakener cupu tanpa pengalaman tempur ini pasti bakal disiksa habis-habisan oleh monster tingkat F sekalipun. Tapi ancaman aslinya ada pada sang bos yang levelnya melampaui monster kroco. Banyak tim berakhir tragis karena diremukan monster bos ini. Namun, neraka sebenarnya ada di tingkat E. Monster cecunguk di sana saja punya kekuatan brutal setara bos tingkat F. Realitas pahit itu harus ditebus dengan darah. Sang sekretaris menuntut kejelasan soal pengamanan saat nyawa para murid mulai di ujung tanduk. Dengan santai, sang direktur menjamin bahwa akademi sangat menjaga aset masa depan mereka yang paling berharga. Demi keselamatan, petarung elit Guild Imperial bersiaga di setiap sarang. Mereka siap membantai jika keadaan di dalam mulai lepas kendali. Ditambah lagi, gelang ujian itu otomatis menteleportasi mereka keluar jika menyerah. Meski begitu, dia tetap tak percaya ada bocah yang sanggup bertahan di tingkat D. Dalam hati dia penasaran seberapa lama para pecundang itu bisa mempertahankan nyawa mereka. Namun sang direktur yakin bocah-bocah nekat itu bakal lari kencing di celana. Beralih ke dalam dungeon tingkat D, pepohonan raksasa terbungkus es tebal membeku. Teman sekamar Chen gemetar ketakutan. Siapapun pasti ciut melihat monster mimpi buruk berwujud mutasi mengerikan antara kelelawar dan monyet liar. Chen meneriaki timnya, monster bajingan itu bisa menyambar lebih cepat dari kedipan mata. Mereka harus ekstra waspada jika tidak ingin mati konyol. Mendadak, sekawanan kelelawar monyet hantu itu menukik buas. Secara mengejutkan, gerombolan cowok itu berhasil menghindari serangan secepat kilat tersebut meski masih kaku. Saat mereka masih euforia berhasil menghindari serangan mematikan, sebuah pemandangan gila membekukan aliran darah mereka. Jagoan kita berdiri mematung dengan pedang petir berkilat, dikelilingi tumpukan bangkai monster di kakinya. Dia menyuruh timnya fokus mengamankan nyawa dan menyerahkan arena pembantaian ini padanya. Detik berikutnya, satu kelelawar hantu kembali menerjang dengan kecepatan supersonik yang gila. Tapi mereka nyaris lolos dari maut di detik terakhir. Seanzo baru tersadar, si jagoan diam-diam memaksa mereka melatih refleks agar tidak mati konyol melawan iblis ini. Zhu menggertakkan gigi kesal, menyadari keangkuhannya yang selama ini mengklaim diri sebagai raja asrama. Kini sang baginda pecundang itu terpaksa bergantung pada teman sekamar acaknya. Sementara itu, pedang Chen membantai habis sisa monyet hantu yang menerjang bagai tsunami. Si jagoan membacok mereka, putus sebelum otak binatang itu sadar kalau nyawa mereka sudah terhapus dari dunia nyata. Sang raja asrama bergumam takjub. Dia sering mendengar omongan soal kekuatan Chen, tapi melihatnya langsung sungguh gila. Chen memancarkan aura mengerikan layaknya veteran perang yang haus darah. Di tengah pembantaian sadis itu, rasa iri mulai menggerogoti hati sang mantan raja asrama melihat pamor jagoan kita meroket. Tiba-tiba dari titik buta, monster lain muncul di belakang mereka. Dia menangkisnya dengan susah payah. Mencengkeram kaki makhluk itu dengan tinju api, dia meneriaki timnya. Dia mengamuk menyuruh mereka berhenti jadi beban mati dan mulai bertarung. Bukan cuma nasib kelulusan Chen yang dipertaruhkan di neraka ini, yang lain terpaku melihat tekad berapinya. Terbakar oleh nyali nekat sang raja asrama, Sanzu merapal mantra floranya dan sukses menjerat si kelelawar monyet. Sialnya, makhluk buas itu merobek jeratannya dalam sekejap dan menendang Zuo hingga terpental keras. Long langsung meluncurkan mantra badai gigitan beku, tapi monster itu cuma melambat sedikit. Tanpa basa-basi, mereka menyatukan combo serangan. Sinergi mereka berhasil membelenggu iblis itu sejenak, lalu berteriak menyuruh sang raja asrama mengeksekusi momen emas tersebut. Dia meledakkan peluru api super padat yang menghantam telak, tapi sial, cuma bulu monster itu yang gosong. Rentetan tembakan apinya terbukti tak mampu menembus kulit keras sang iblis. Napas Sanzo dan Long mulai habis di batas limit.
Sang Raja Asrama sadar sudah saatnya melepas semua rantai pembatas kekuatannya. Dia menguras sisa tenaganya, meledakkan peluru api mematikan tepat ke jantung monster. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Saat asap menipis, hanya tersisa tulang belulang gosong berserakan. Drone memindai dan mengumumkan kematian kelelawar monyet hantu tingkat D. Ketiga bocah itu ambruk ke tanah, tenaga mereka terkuras habis tak bersisa. Rasa bangga meledak karena berhasil menumbangkan monster tingkat D murni dengan keringat sendiri. Jagoan kita melangkah mendekat dan mereka langsung pamer menanyakan aksi kerennya. Bangkai itu menjatuhkan satu tulang jari sebagai jarahan. Dengan tampang tengil sok jagoan, Zuo memamerkan bahwa membunuh monster itu cuma pemanasan receh. Chen memuji mereka. Tak lama, drone mengumumkan semua monster di Gua Iblis telah rata dengan tanah. Di ruang pantau, Direktur Gong hampir gila. Murid ampas tanpa pengalaman tempur sukses membantai ancaman level D yang mustahil dikalahkan. Staf lain hanya bungkam kaget. Sementara itu, asisten wakil ketua Cavendish memuji performa brutal Chen dengan tenang. Aura Chen mengingatkannya pada kawan lama. Sang wakil ketua mencatat namanya, membuat ayah Presiden Ting dan Direktur panik berkeringat dingin. Demi mengalihkan perhatian dari Chen, Direktur licik itu buru-buru menyorot layar tim OSIS di gua level D lainnya. Dia memamerkan bahwa tim elit itu sudah menembus area tengah. Sang asisten memuji formasi mereka yang serapi guild profesional. Ketua Carl tersenyum menyebut kualitas lulusan tahun ini sungguh setara monster dibanding angkatan sebelumnya. Direktur Gom bergumam licik. Pertarungan berdarah baru saja dimulai dan pertunjukan sesungguhnya belum juga menampakkan wujudnya. Kembali ke gua serangga beracun level D. Tim OSIS dikepung kawanan monster jamur racun. Si gadis penyihir memetik gitar pemusnah, sementara penyihir bintang mengikat target dengan gravitasi absolut untuk combo mematikan. Waktunya unjuk gigi. Presiden Ting melesat dengan pedang terhunus, siap mengakhiri pertarungan dengan gaya. Tebasan langit membara. Dalam satu kedipan mata, tebasan presisi itu mencabik-cabik para monster menjadi debu. Teman-temannya sadar, monster ujian ini persis seperti sasaran latihan mereka sebelumnya. Tanpa keringat, tanpa panik. Mereka membantai semuanya bagai jalan-jalan santai di taman. Sudah ditebak? Petinggi sekolah memanipulasi ujian ini demi memuluskan jalan para murid titipan elit. Mereka tertawa arogan, yakin 100% trofi juara sudah digenggaman tanpa perlu repot berdarah-darah. Beralih ke zona akhir hutan awan. Para bocah ampas ini syok berat bisa selamat menembus sarang Raja Monster. Di tengah badai salju, kera hantu raksasa sedang mengunyah mangsanya. Keringat dingin mengucur deras, insting mereka menjerit akan bahaya absolut. Satu tabokan jaminan pindah alam. Dan sialnya, mata maut monster itu terkunci tajam pada mangsa paling lemah. Malong teriak histeris, suaranya memancing insting pembunuh sang monster yang langsung menerkam dengan lompatan maut. Yang lain lari terbirit-birit mencari nyawa. Namun, Chen malah melesat maju menyambut maut tanpa ragu. Tendangan brutal telak di wajah. Chen mengujani monster itu dengan combo tanpa ampun, merobeknya hingga menjadi cincangan daging menjijikan. Pembantaian savage itu membuat timnya melongo, tapi Chen berdeci kesal. Monster level D bahkan tak memberinya EXP yang layak. Hasil rampasannya pun ampas. Tiba-tiba, rekan setimnya berteriak girang menemukan kristal mana raksasa. Rupanya, kera itu menimbun harta di batang pohon berlubang. Niler melihat durian runtuh, tangan serakah mereka tak sabar meraup kristal itu. Chen berteriak menyuruh mundur, tapi terlambat. Sentuhan pelan memicu ledakan cahaya mematikan. Sedetik kemudian, neraka es menelan segalanya. Sanzu, Lo, dan Drone membeku jadi patung. Di ruang siaran, layar mendadak mati total. Senyum iblis terukir di wajah direktur. Inilah bencana yang dia tunggu-tunggu. Jebakan bos tingkat tinggi. Memang tinggal menunggu waktu sampai tim amatir itu bunuh diri. Wakil ketua Cavendish mengerutkan dahi, cemas akan nyawa mereka. Direktur memalsukan simpati, menyarankan evakuasi darurat tanpa sisa. Tapi sang kepala sekolah menolak mentah-mentah. Dia berdebat bahwa belum ada bahaya fatal, gelang nyawa mereka belum merah, dan tak satupun dari bocah itu yang menekan tombol menyerah. Hanya mereka yang berhak menentukan takdirnya sendiri. Di dalam dungeon, Malong menggigil hebat melawan dinginnya kematian. Dari semua anggota, kelasnya yang kebal es menyelamatkan nyawanya dari kutukan beku ini. Tiba-tiba, tawa mengerikan menggema.
Tengkorak es raksasa menatap, langsung menembus jiwanya dengan aura kematian pekat. Wajahnya pucat pasi. Itu penguasa sarang dari ensiklopedia monster. Penyihir awan mimpi buruk yang menguasai sihir serang dan bertahan tanpa celah. Makhluk itu memanipulasi badai salju semudah membalik telapak tangan. Dan dia juga ingat monster di hadapannya ini iblis sadis yang hobi menyiksa mangsanya. Raja Tulang Kehancuran. Dia baru sadar bom es tadi hanyalah umpan maut. Instingnya menjerit lari. Bocah pecundang sepertinya takkan mampu menandingi kekuatan Raja Monster kelas elit sendirian. Dia nekat menerjang badai es demi membebaskan Chen. Namun nahas, tombak es menembus telak kakinya sebelum ia sampai. Raja Tulang tertawa puas melihatnya merangkak berdarah. Gelangnya menyala merah, menandakan kakinya telah hancur tertembus. Sistem menyuruhnya mundur. Tapi persetan malah menolak menyerah, tangannya terus menghantam es demi membebaskan satu-satunya harapan mereka. Tembakan es kedua merobek lengannya. Raja Iblis tersenyum menikmati rasa sakit yang menyiksa Malong, sementara alarm gelang nyawanya terus menjerit. Detak jantungnya melonjak di ambang batas kematian. Sistem kembali memaksa evakuasi, tapi kesadaran bocah itu terlempar ke masa lalu. Dia teringat kembali pada kisah hidupnya yang menyedihkan. Selalu lari menjadi pengecut saat masalah datang, dan kebiasaan ampas itu membuatnya selalu tertinggal tanpa pengecualian. Dia ingat betul tawa meremehkan dan tatapan rendah mereka. Persetan dengan itu. Dia dan teman-temannya sudah berjuang mati-matian demi mencapai titik gila ini. Ini satu-satunya peluang emas memutarbalikkan takdir bajingan ini. Dengan sisa tenaga penghabisan, dia bangkit menerjang batas dan akhirnya berhasil menghancurkan segel es Chen. Dia berdiri tegak menantang badai tombak es mematikan sang Raja Tulang. Tepat sebelum maut menjemput, dia mengaum keras dan di detik krusial itu, mata Chen terbuka lebar. Ledakan es berkeping-keping. Dalam sekejap mata, Chen melesat secepat kilat, menyambar Long dan membawanya kabur dari zona kematian. Manuver gila itu bikin monster tulang itu melongo. Long baru sadar, ternyata Chen sukses menghancurkan penjara es neraka itu sendirian dari awal. Pendekar kita berterima kasih atas bantuan nekat Long barusan, lalu langsung menanyakan kondisinya dengan tatapan super panik. Sambil nyengir nahan sakit, Long membalas kalau darahnya sudah mampat. Dia masih bisa bernapas lega, setidaknya untuk detik ini. Dia lalu memperingatkan Chen, monster di depan mereka adalah Raja Tulang, bos Rengchi tipe awan pembawa maut yang daya tempurnya bukan main-main. Sialan, jangan sampai beku lagi kalau kita mau selamat, peringatnya. Begitu menoleh, sang Raja Tulang sudah memusatkan aura gila, menciptakan badai kristal es mematikan yang siap menelan mereka hidup-hidup. Nyali Long seketika ciut melihat monster brengsek itu bersiap menjatuhkan bom es nuklir tepat di atas kepala mereka. Sedetik kemudian, bom itu meledak, menciptakan badai putih membutakan. Sang monster tertawa congkak, tapi tawanya tercekat saat kabut menipis. Dua bocah itu masih berdiri tegak menantang maut. Gila, Chen langsung mengganti kelasnya menjadi Raja Api Neraka. Dia mengaktifkan tubuh es prajurit awan, menciptakan tameng kebal total terhadap serangan es mematikan itu. Evolusi Sinting ini membuat semua status ketahanannya melonjak drastis di medan es, dan mengubah neraka beku menjadi taman bermainnya. Raja Tulang menjerit ngeri, sementara Long melongo bodoh, bagaimana mungkin temannya yang asasin tiba-tiba menjelma jadi prajurit tipe awan. Otaknya meronta, jangan-jangan Chen ini monster jenius langka yang bisa membangkitkan dua kelas tempur berbeda sekaligus tanpa batas penalti. Sambil tersenyum tipis, Chen langsung meminta maaf karena sempat salah perhitungan tadi dan secara jujur mengakui kecerobohannya sudah menyeret semua temannya ke dalam pertempuran mematikan ini. Lalu kejutan gila lainnya, dia ganti kelas lagi jadi iblis jurang neraka. Pedang prajurit purgatorinya ditarik keluar, matanya menatap tajam siap membantai Raja Tulang saat itu juga. Perahan sahabat karibnya nyaris lepas melihat kebrutalan itu. Logikanya, semua awakener di dunia ini cuma lahir bawa satu kelas bawaan seumur hidup. Memang ada keajaiban super langka di mana seseorang punya dua kelas sekaligus. Tapi rasio kemunculan manusia mutan ini bisa dihitung pakai jari sebelah tangan. Sakit dia membelalak sadar kalau Chen tidak pakai satu atau dua, tapi tiga kelas berbeda yang sangat overpower. Dan gilanya lagi, tiap kelas punya kekuatan dewa di tingkatnya masing-masing. Dalam wujud iblis jurang neraka, status Chen meroket gila-gilaan.
Otot fisiknya memompa kekuatan mengerikan, mementalkannya dari tanah secepat peluru kendali. Dia melesat membelah angin dengan ledakan momentum menuju si bos. Senyum congkak monster itu langsung luntur diterjang aura membunuh bocah gila ini. Tebasan mematikan. Dalam satu gerakan mulus, si tulang brengsek itu terbelah bagai mentega. Naik level ke-17 dan langsung dapat jarahan super langka. Menatap serpihan tulang tanpa nyawa itu, temannya bengong total melihat bos Rengsi tewas dalam satu serangan. Gila. Chen dengan santainya mengingatkan kalau teman-teman mereka masih jadi es balok. Long tersentak konyol. Sialan, dia terlalu asik nonton pertarungan bos sampai lupa total kalau sahabat-sahabatnya masih nyangkut di dalam sana. Dia langsung lari kocar-kacir menyelamatkan mereka sebelum berubah jadi es krim terlarang. Begitu Long pergi, Chen sadar sistem memberinya akses untuk melahap sang raja tulang beku. Karena tidak ada saksi mata, dia menyedot sisa kekuatan penguasa sarang itu dan sukses mengantongi kelas penyihir awan. Berkat badai salju bos yang membutakan semua drone, rahasia gilanya aman sentosa. Tiba-tiba, denting sistem berbunyi membawa satu notifikasi kejutan yang gila. Telas assassin kilatnya ikut naik level, memberinya bonus bintang untuk mendongkrak status dewa. Adegan lalu melompat ke sarang Rengde, Goa Akar Gelap, tempat tim ketua OSIS sedang dibantai habis-habisan. Sekeras apapun mereka menyerang, kulit badak bos Rengdi itu terbukti terlalu tangguh buat barisan awakener amatiran ini. Penyihir yang menahan si monster pakai rantai sihir sudah megap-megap mau pingsan. Tembakan panah kilatnya malah cuma kerasa kayak pijatan refleksi dibanding serangan fatal ke bos sarang. Mereka dibanting dan dilempar ke sana kemari, persis mainan murahan di kotak paket makanan anak-anak. Rasa malu ini menyadarkan mereka, simulasi tarung selama ini cuma omong kosong. Mereka belum pernah mencicipi teror sebrutal ini sebelumnya. Si penyihir sadar, ketua mereka adalah satu-satunya kartu as penyelamat. Di barisan belakang, sang ketua berpose sok pahlawan, mengisi jurus pamungkasnya sambil dibanjiri penguat dari para pendukung. Begitu energi ledaknya terkumpul penuh, dia melompat menerjang sang bos dengan pedang api yang membara terang. Pedangnya menembus jantung inti monster, memicu badai api yang melelehkan bos dari dalam. Anggota timnya bersorak gila-gilaan menyambut lahirnya sang legenda baru yang siap dicatat buku sejarah sekolah. Suara drone mengumumkan lantang bahwa tim mereka berhasil menaklukkan saran tingkat D cuma dalam waktu 30 menitan. Terbakar euforia, timnya sangat yakin bakal merajai peringkat pertama. Mana ada cecunguk lain yang bisa pecahkan rekor ini. Mereka keluar dengan dada membusung, membayangkan nama mereka terpampang angkuh di puncak klasemen. Tak lama, mereka menyusuri lorong panjang yang dipenuhi pecundang-pecundang yang kabur duluan pakai teleportasi. Wajah mereka pucat pasi, dihantui trauma monster sungguhan. Tiba-tiba, anjing peliharaan si ketua melihat geng kita sedang nongkrong di pinggir sana. Melihat tampang lecek mereka, sudah jelas kelompok cupu ini pasti langsung dibantai habis begitu menginjakan kaki di sarang. Si penjilat itu jalan dengan laga sok jago, mengejek Chen yang disangkanya gagal di tengah jalan setelah bacot besar-besaran tadi. Si anjing masih menggonggong, sampai majikannya menyuruh diam karena wakil ketua aliansi mendekat. Pria elegan itu bertepuk tangan memuji penampilan spektakuler para murid. Saat jarak menipis, sang ketua sok menjaga wajah tetap keren, sementara para kroconya gemetar kegirangan bisa berhadapan langsung dengan salah satu petinggi dunia paling sakti ini. Presiden Ting dengan penuh percaya diri menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Tapi Tuan Candice malah mengabaikannya total, berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Menerima penghinaan telak di depan umum, sang presiden merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping. Lebih parahnya lagi, sang wakil ketua dengan lantang menyebut saingannya sebagai legenda sejati. Pria itu mencengkeram bahu Chen dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah menaklukkan dungeon tingkat D hanya dalam 20 menit. Bahkan tim profesional dari guildnya sendiri belum pernah mencetak rekor segila itu. Presiden Dewan dan para kroconya mendadak bungkam, lidah mereka seolah keluh. Otak mereka gagal mencerna bagaimana 4 pecundang rendahan bisa mengalahkan 10 anggota elit mereka dan benar-benar meratakan sarang peringkat D. Sementara itu, Chen bahkan tidak berkedip sama sekali. Pujian dari pria paling berkuasa di negeri ini tidak ada artinya bagi cowok itu.
Pada saat yang sama, dia diam-diam bertanya-tanya, untuk apa tokoh sepenting itu repot-repot datang ke akademi ini? Mengabaikan itu, Carl Candice dengan tenang menyatakan bahwa dia akan mengingat nama Chen dengan sangat baik. Lalu dia menoleh ke arah Gong Lin, pria yang awalnya mengundangnya kemari. Sang wakil ketua dengan santai menyebut putra pria itu lumayan berbakat, memberikan pujian basa-basi yang terdengar setengah hati. Kata-kata itu jelas meninggalkan rasa pahit yang menyengat bagi ayah dan anak tersebut. Setelah menjatuhkan bom itu, wakil ketua mengumumkan bahwa sudah waktunya bagi dia untuk pergi. Sang direktur buru-buru melangkah maju demi mencairkan suasana yang canggung. Dia langsung mendeklarasikan hasil akhir, mengumumkan bahwa kedua tim teratas mendapatkan skor yang seri. Sebagai hasilnya, mereka semua akan menerima undangan eksklusif non-resmi untuk bergabung dengan Imperial Guild yang legendaris. Berita itu terdengar seperti melodi surga bagi teman-teman sekamar Chen. Masa depan mereka terjamin berkat gendongan mautnya. Para antek Presiden Ting juga ikut bersorak kegirangan. Tapi cowok itu sendiri sama sekali tidak puas dengan hasil memuakan ini. Direktur lalu menambahkan bahwa para kapten akan mendapat posisi manajemen dan hadiah uang tunai $1 juta akan dibagi rata di antara mereka berdua. Mendengar hal itu, kedua pemimpin tim tampak jelas terkejut. Chen diam-diam merasa cemas karena $0,5 juta tidak akan cukup untuk melunasi semua tumpukan utangnya. Dia harus memutar otak mencari cara lain untuk mendapatkan sisa uangnya dan memenuhi janjinya kepada Mythil Exchange Guild secepat mungkin. Tapi kekhawatiran itu mungkin tidak penting lagi, karena Presiden Ting secara terang-terangan menolak hasil seri. Dia dengan sombong mendeklarasikan bahwa duel 1 lawan 1 yang akan menentukan pemenang aslinya. Hanya boleh ada 1 juara bertahan. Tantangan mendadak yang gila itu sangat mengejutkan, sampai berhasil menarik perhatian sang direktur dan bahkan wakil ketua yang hendak pergi. Panik melihat keponakannya bertindak sembrono, sang direktur buru-buru mencoba membujuknya agar menelan ego dan menerima saja hasil yang ada saat ini. Pria tua itu menjelaskan bahwa skor seri adalah hasil paling bagus, terutama setelah penghinaan memalukan yang baru saja dia terima. Dia tetap tenang, berasumsi jagoan kita akan menolak duel tak berguna ini. Namun jagoan kita malah langsung menerima tantangan itu dengan syarat pemenangnya berhak meraup seluruh hadiah 1 juta tersebut. Kejutan gila ini sangat liar sampai membuat wakil ketua berhenti melangkah dan langsung membatalkan kepergiannya. Dengan kesepakatan itu, Chen melangkah maju untuk berhadapan langsung dengannya, siap untuk menyelesaikan masalah ini untuk selama-lamanya.